Bakat budidaya Ivy sangat kuat, tetapi dia baru naik ke level 800. Dari sini kita bisa melihat betapa sulitnya menaiki tangga tersebut. Dan selama obrolan dengan Ivy, Yi Chen mengetahui bahwa Ling Yu baru mencapai level 750 dan menduduki peringkat kedua di antara banyak jenius, sedangkan Ivy berada di peringkat pertama. Anda juga dapat mengidentifikasi bakat kultivasi Anda melalui metode ini. Bahkan jika minat Yi Chen terangsang, dia juga ingin tahu berapa level yang bisa dia lewati. Di bawah kepemimpinan Zhang Dao, Yi Chen dan yang lainnya tiba di lokasi tangga menuju surga. Dari sini, mereka bisa merasakan paksaan langit dan bumi, yang dilepaskan dari tangga dan memenuhi udara antara langit dan bumi. Benar saja, ini luar biasa. Mata Yi Chen bersinar terang, dan dia mengamati tangga batu di tangga menuju surga. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap tangga batu diukir dengan pola formasi yang kuat, dan masing-masing tangga saling terkait. Tangga surgawi dapat mendeteksi bakat kultivasi. Yi Chen dan Xiaowa, kalian berdua yang datang ke gerbang selatan untuk pertama kalinya harus lulus ujian tangga surgawi. Dalam hal ini, kami juga dapat menggunakan bakat kultivasi Anda untuk mengatur jalannya budidaya. Dao tersenyum. Dia memandang Yi Chen dengan mata penuh harapan. Bagaimanapun, dia telah melihat Yi Chen mengambil tindakan ketika dia berada di kota Wanling, dan tingkat kultivasinya masih lebih tinggi daripada Ivy. Ketika Ivy sedang menguji bakat kultivasinya, dia baru naik 800 level dan belum mencapai puncak, jadi dia menantikan untuk melihat berapa level yang bisa didaki Yi Chen. Apakah dia itu Yi Chen? Ketika para siswa yang datang untuk menonton mengetahui nama Yi Chen, mereka semua terkejut dan mata mereka tertuju padanya. Mereka belum pernah bertemu Yi Chen, tetapi mereka sangat akrab dengan namanya. Dia adalah orang yang menyelamatkan kakak perempuan senior mereka, Ivy, dan mereka mendengar bahwa dia seumuran dengan Ivy, tetapi kekuatannya melebihi dia. Bakat kultivasi kakak senior Ivy jelas termasuk di antara 3 teratas di negeri kami, dan saya mendengar bahwa bakat kultivasi Yi Chen bahkan lebih kuat daripada bakat kakak senior Ivy kami. Itu tidak mungkin, kakak perempuan kita adalah orang yang memiliki bakat kultivasi terkuat. Saya pikir mungkin orang lain yang gagal. Saya rasa tidak sulit untuk mengatakan apakah bakat Xiu Liantong-nya dapat melampaui kakak senior Ling Yu. Menurut mereka, tentu saja monster super mereka adalah yang terkuat, jadi mereka semua lebih memilih Ling Yu dan Ivy. Sebenarnya, ini sangat normal. Mereka mungkin seumuran dengan Yi Chen, jadi mereka secara alami tidak berpikir dia lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, ketika mereka pertama kali bertemu, mereka belum pernah melihat Yi Chen menunjukkan kekuatannya, dan mereka juga tidak mengenalinya. Kata-kata para siswa itu membuat Ling Yu merasa bangga. Ketika dia naik ke level 750, itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Dia menoleh untuk melihat Yi Chen dengan mata yang provokatif, seolah mengatakan, kamu tidak bisa melakukan hal yang sama seperti sampelku. Ekspresi bangga seperti itu membuat orang ingin mengalahkannya setelah melihatnya. Wajahnya membuat orang sangat tidak senang. Monster kecil itu berkata Tuan harus berada di atas level 750, biarkan dia melihat betapa kuatnya kita. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk sedikit sambil tersenyum. Dibandingkan berkelahi dengan orang lain dengan kata-kata, dia suka menggunakan tindakan praktis untuk menghancurkan pihak lain. Saya belum pernah menguji bakat kultivasi saya sebelumnya, jadi saya hanya mengambil kesempatan ini untuk mencobanya kali ini. Yi Chen sangat menantikan untuk melihat berapa level yang bisa dia capai. Saat pertama kali menantangnya, saya baru mencapai level 750. Jika saya bisa mencapai level 750, pencapaian saya di masa depan pasti tidak kalah dengan milik saya. Ketika dia mendengar kalimat ini, ekspresi kebanggaan di wajah Ling Yu menjadi lebih besar. Faktanya, kalimat ini juga secara tidak terlihat menaikkan levelnya. Bagaimanapun, dia telah mencapai level 750, dan Zhang Dao adalah ahli alam kuasi prasejarah, dia bisa mencapai ranah itu di masa depan. Belum lagi pemimpin sekte, dia mencapai level 790 pada awalnya, sedangkan Ivy lebih baik dari master. Dia 10 level lebih tinggi dari pemimpin sekte. Jika dia bekerja keras untuk berlatih, dia pasti akan mampu melampaui sekte tersebut pemimpin. Orang-orang, kata Zhang Dao sambil tersenyum. Bakat kultivasi Ivy memang sangat kuat, dan dia adalah yang terkuat di antara para jenius yang pernah dilihat Yi Chen sejauh ini, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata kalau begitu mari kita mulai tantangannya sekarang. Siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi yang pertama? Zhang Dao memandang Yi Chen dan mereka berdua. Bukan hanya Yi Chen yang menguji bakat kultivasi, tetapi juga Xiaowa.
Biar aku yang melakukannya dulu. Xiaowa berdiri terlebih dahulu. Dia tidak terlalu yakin dengan tangga itu dan khawatir itu akan berbahaya, jadi dia ingin memeriksanya sendiri terlebih dahulu, sehingga jika ada bahaya, Yi Chen akan melakukannya, tahu sebelumnya. Melihat ini, senyuman muncul di wajah Yi Chen. Gadis ini benar-benar berpikir berlebihan. Jika memang ada bahaya, Zhang Dao dan yang lainnya pasti akan segera bereaksi, tapi pemikiran ini membuat Yi Chen sangat hangat. Tanpa menghentikan Xiaowa, Yi Chen mengangguk. Xiaowa segera menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berjalan ke bawah tangga untuk mempersiapkan tantangan. Pemandangan yang semula semarak menjadi sunyi saat ini, dan mata para murid Nanmen tertuju pada Xiaowa, menunggu tantangannya. Jika ada bahaya, saya akan segera mengambil tindakan, jadi jangan takut. Zhang Dao mengucapkan kata-kata ini, dan sosoknya melayang ke langit di atas tangga. Ayo, Yi Chen menyemangati Xiaowa. Xiaowa telah meningkatkan kultivasinya ke alam jiwa surgawi dalam waktu yang singkat, jadi Yi Chen sangat percaya diri dengan bakat kultivasinya untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus. Yah, Xiaowa pasti akan bekerja keras. Dia tidak akan mengecewakan saudara Yi Chen. Seolah-olah seorang anak kecil ingin dikenali oleh Yi Chen, Xiaowa mengangguk, mengangkat kakinya dan melangkah maju. Bas ketika bayi kecil itu melangkah ke anak tangga pertama, cahaya menyilaukan bersinar, formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di anak tangga itu, dan tangga itu menyala sepenuhnya. Wosh pada saat yang sama, formasi itu dengan cepat naik ke langit, membentuk perisai kuat di sekitar tangga, menyelimuti bayi kecil dan tangga di dalamnya untuk mencegah kekuatan yang dilepaskan oleh tangga tersebut mempengaruhi orang lain juga mencegah penantang diganggu oleh dunia luar. Kekuatan langkah pertama sama sekali tidak mempengaruhi bayi kecil itu. Dia terus berjalan, mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Tampaknya tangga ini tidak terlalu kuat. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri Xiaowa, dan dia terus bergerak ke atas dengan berani. Tangga 100 tingkat sebelumnya tidak berdampak banyak pada Xiaowa, tetapi ketika dia mencapai tangga 101 tingkat, meskipun dia merasa kekuatannya meningkat, sulit baginya untuk memanjatnya. Teruskan kerja bagus. Kata-kata seperti itu terngiang di hati Xiaowa, dan kemudian dia terus bergerak maju. Awalnya, para penonton masih meremehkan Xiaowa, tetapi ketika dia mencapai level 300, mereka meremehkannya lebih terkendali. Mampu memasuki level 300 telah mencapai level terendah bagi Nanmen untuk menerima murid. Zhang Dao tersenyum tipis dan terus mengamati. Di bawah tatapan mereka, Xiaowa maju, dan setengah jam kemudian dia mencapai level 400. Saat ini, tekanan yang dia rasakan menjadi lebih kuat. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan jiwaku sekarang. Tetapi dengan tubuh fisik, tidak ada cara untuk menghentikan kekuatan itu. Kemurnian kekuatan jiwa juga dapat mencegah beberapa kekuatan, tetapi efeknya tidak terlalu besar. Menurut penampilan pendakiannya saat ini, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Yi Chen sangat optimis tentang Xiaowa dan mengamati dalam diam. Setelah setengah jam, Xiaowa telah mencapai level 500, dan punggungnya sudah basah oleh keringat. Level 500 adalah standar untuk seorang jenius biasa. Saya tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Zhang Dao berkata dengan lembut. Yang bisa diuji bukan hanya bakatnya saja, tapi juga ketahanan dan ketangguhan sang penggarap. Bayi kecil, aku bisa melakukannya. Aku tidak akan mengecewakan ayah dan saudara laki-lakiku Yi Chen, dan aku tidak akan menjadi beban bagimu. Bayi kecil itu menyemangati dirinya sendiri dalam hati dan terus memanjat. 501, 502. Setiap kali Anda naik satu langkah, kekuatan di sekitar Anda akan menguat. Xiaowa dimulai dengan sangat cepat, tetapi secara bertahap melambat, dan akhirnya mencapai level 600. Itu seharusnya menjadi batasannya, kan? Setelah melihat penampilannya yang sulit, murid Nanmen yang menonton berkata. Namun, wajah mereka penuh kekaguman saat ini. Siapapun yang bisa naik ke level 600 sudah menjadi elit jenius, dan pasti akan terdaftar sebagai target pelatihan utama di gerbang selatan. Di masa depan, pencapaian Xiaowa pasti akan jauh lebih tinggi daripada murid biasa seperti mereka. Namun yang mengejutkan mereka masih belum terjadi. Meskipun mereka telah naik ke level 600, Xiaowa tidak berhenti karena hal ini dan terus mendaki. 700 level. Setelah setengah jam, Xiaowa mencapai level ini. Para murid Nanmen yang menonton semuanya tersentak. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaowa bisa mencapai level seperti itu. Sepertinya dia bisa terus naik. Tidak hanya murid Nanmen yang menonton, tapi juga jalur pemakaman sangat terkejut. Tingkat 1, tingkat 2, bayi kecil itu terus berjalan ke atas, dan udara di sekitarnya tampak membeku.
Ketika dia mencapai level 750, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya bergetar hebat. Banyak murid Nanmen yang tidak mempercayai mata mereka sendiri. Mereka mencubit diri mereka sendiri dengan keras dan berteriak karena rasa sakit yang luar biasa. Ini tidak diragukan lagi mengingatkan mereka bahwa ini bukanlah mimpi, tetapi kenyataan. Mereka lupa berkomentar saat ini, dan mata mereka bergerak seiring dengan kemajuan bayi kecil itu. Setelah setengah jam berikutnya, terdengar suara tumpul di 750 anak tangga, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Xiaowa telah mencapai level 750. Pada saat ini, semua orang membuka mata lebar-lebar, dan Ling Yu berkata dengan tidak percaya bagaimana ini mungkin. Level 750 adalah tempat tertinggi yang bisa dicapai Ling Yu. Ini selalu menjadi sesuatu yang dia banggakan. Tanpa diduga, seorang gadis kecil akan berdiri di level 750 hari ini. Meskipun Ivy mengungguli dia dalam ujian, dia adalah salah satu miliknya, dan dia diam-diam menyukai yang terakhir, jadi tentu saja dia tidak terlalu peduli. Tapi sekarang nilai kebanggaannya telah dipecahkan oleh seorang gadis kecil, dia merasa sangat tidak nyaman. Saya masih bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Napas Xiaowa sangat cepat saat ini, dan dia mengucapkan kata yang sulit, lalu melanjutkan pendakian. Boom! Saat dia melangkah ke level 750, suara tumpul terdengar dari tangga. Formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul saat ini, dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Kekuatan ini sangat kuat, dan beberapa suara terkejut datang dari gerbang selatan, lalu 4 sosok dengan cepat naik ke langit dan terbang menuju sisi ini. 4 wakil ketua sekte yang tersisa ada di sini. Aura yang dikeluarkan oleh keempat orang itu sama kuatnya dengan jalur pemakaman. Mata Yi Chen juga tertarik pada mereka, dan dia mengetahui melalui mulut Ivy bahwa ada 5 wakil kepala di gerbang selatan, dan pemakaman Dao adalah salah satunya. Aura yang dikeluarkan oleh keempat orang ini semuanya berada di alam prasejarah bahwa mereka adalah 4 wakil pemimpin sekte yang tersisa. Sebenarnya ada orang yang menaiki tangga menuju surga. Mata mereka juga tertarik dengan sosok bayi kecil itu, dan mereka jelas tercengang saat melihat dia sudah mencapai level 750. Namun, Xiaowa tidak berhenti seperti ini, dia terus mendaki. Melihat sosok yang ngotot itu, 4 wakil pemimpin sekte yang baru saja tiba membuka mata lebar-lebar. Ketekunan yang ditunjukkan Xiaowa saat ini sangat menakjubkan. Meskipun tekanannya akan meningkat sedikit dengan setiap level yang dia naiki, dia tidak menyerah dan akhirnya mencapai level 790. Ketika pemimpin sekte naik, dia baru mencapai level 790, tetapi Xiaowa sebenarnya mencapai level 790. Suasana hati Zhang Dao saat ini hanya dapat digambarkan sebagai kegembiraan. Mata 4 wakil pemimpin sekte yang berani datang juga bersinar dengan panas saat ini. Mereka memandang Xiaowa seolah-olah sedang melihat harta karun. Itu adalah sepotong batu giok yang belum dipotong menjadi senjata. Kekuatan Master Sekte Nanmen sangat menakutkan, tetapi bakat kultivasi Xiaowa sebanding dengan dia. Selama Anda berlatih keras, Anda pasti tidak akan lebih lemah dari Master Sekte Nanmen. Tentu saja, bahkan jika dia tidak dapat mencapai level Master Sekte, dia pasti tidak akan pergi kemanapun di masa depan. Aku baik-baik saja. Wajah Xiaowa sudah memerah, dan keringat mengucur dari dahinya seperti air terjun, tapi dia tetap bersikeras untuk mengangkat kakinya dan melangkah menuju level 791. Boom! Ketika dia menginjak suatu level, suara tumpul keluar, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Xiaowa telah mencapai level 791, tetapi tekanan di atas terlalu menakutkan. Dia telah mencapai batasnya dan tidak dapat menahan tekanan tersebut, jadi dia terlempar. Hati-hati, hati Yi Chen menegang. Saat dia hendak menyelamatkan orang, jalur pemakaman sudah mencerminkannya. Kondensasi. Teriakan terdengar, Zhang Dao mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa melonjak, mengembunkan tangan raksasa untuk menggendong bayi kecil itu, dan perlahan membawanya kembali ke tanah. Anggota di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Meskipun Xiaowa tidak punya cara untuk maju, level 791 sudah merupakan ketinggian yang sulit mereka capai. Dapat dikatakan bahwa tangga ini seperti gerbang naga. Jika Anda dapat mencapai hasil yang baik, Anda akan dapat berlayar dengan lancar di gerbang selatan di masa depan gerbang selatan yang kompetitif dan tidak akan disukai oleh manajemen puncak. Orang yang paling bahagia saat ini adalah Xiaowa. Dahinya dipenuhi keringat, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Dia berlari ke sisi Yi Chen dengan gembira dan berkata, "Saudara Yi Chen, aku berhasil."
Yi Chen juga ikut berbahagia untuk Xiaowa. Bakat kultivasinya memang sangat kuat. Dia langsung mengacungkan jempolnya dan berkata, bagus sekali. Xiaowa bahkan lebih senang menerima persetujuan Yi Chen, tetapi keempat wakil pemimpin sekte itu menunjukkan tubuh mereka dan segera datang ke sisi Xiaowa, berkata gadis kecil, siapa namamu? Apakah kamu tertarik datang ke kakek untuk berlatih? Pada saat ini, mata mereka dipenuhi panas, dan mereka sama sekali mengabaikan Yi Chen. Level 791 yang diinjak Xiaowa hampir mampu mencapai level IV pada saat ini, wakil ketua sekte tidak menunjukkan martabat sama sekali, dan mengelilinginya, ingin membawa bayi kecil itu ke bawah pintu. Perlakuan seperti ini tidak tersedia bagi murid-murid Nanmen biasa, dan ada berbagai macam tatapan iri di mata mereka. Para jenius biasa hanya diajar oleh para tetua tertinggi secara pribadi. Sangat sulit bagi wakil pemimpin sekte untuk merekrut murid. Namun, jika Anda diterima oleh mereka, Anda bisa mendapatkan sumber daya pelatihan yang lebih baik dan memiliki latar belakang yang lebih kuat status di antara gerbang selatan. Kalian berempat orang tua belum pernah melihatmu begitu rajin dalam melakukan apapun. Xiaowa adalah orang yang dibawanya kembali dengan mudah diberikan kepada orang lain. Sobat, dia segera turun. Bukankah kamu belum pernah menerima murid di Burial Dao? Apakah kamu mencoba mencuri dariku hari ini? Melihat Burial Dao mendekat, keempat wakil kepala itu langsung berkata dengan tidak puas. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku membawa orang ini kembali. Jika kamu ingin merekrut seorang murid, carilah dia di luar dirimu sendiri. Zhang Dao melambaikan tangannya dan menarik Xiaowa ke samping. Faktanya, saat pertama kali bertemu Xiaowa, Zhang Dao sangat optimis terhadapnya, tetapi dia tidak yakin dengan bakat kultivasinya. Sekarang dia tahu bahwa bakat kultivasinya sangat luar biasa, bahkan lebih mustahil untuk memberikannya kepada orang lain. Gadis kecil, jika kamu ikut duduk bersamaku, aku jamin kamu akan menyerap batu spiritual yang tak ada habisnya setiap hari. Kamu harus datang ke sekteku. Aku berjanji akan membiarkanmu mempelajari keterampilan jiwa yang paling kuat. Saya akan mengajari Anda teknik jiwa terkuat yang pernah saya pelajari, memungkinkan Anda menerobos dalam waktu singkat. Jangan dengarkan mereka, datanglah padaku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Ekspresi wajah keempat wakil pemimpin sekte bisa dikatakan fanatik, dan mereka terus menaikkan harga untuk membasmi bayi kecil itu. Sebaiknya aku tinggal bersama kakek Zhang Dao. Anak kecil itu tidak mengenal mereka. Ketika dia melihat mereka mendatanginya, dia merasa sedikit takut dan bersembunyi di belakang Zhang Dao dan berkata, pernahkah kalian melihatnya? Kalian semua minggir. Aku akan menjaga bayinya mulai sekarang. Kalian semua harus menyerah. Kalimat ini membuat Zhang Dao merasa sangat bahagia dan berkata, tak satu pun dari empat wakil pemimpin sekte ingin menyerah, tetapi Xiaowa tidak memberi mereka wajah apapun. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Melihat tuan dari empat sekte mengesampingkan nilai mereka untuk mencuri orang, para murid sekte selatan bahkan lebih iri, dan pada saat yang sama, beberapa orang juga mengarahkan pandangan mereka pada Yi Chen. Anak laki-laki kecil yang bepergian bersamanya sebenarnya memiliki bakat yang kuat, jadi Yi Chen seharusnya tidak menjadi lebih buruk. Mereka semua menantikannya saat ini, tidak tahu berapa level yang bisa dicapai Yi Chen. Keempat master sekte juga melihat Yi Chen pada awalnya, tetapi mereka tidak mengenal Yi Chen, jadi mereka meninggalkannya sendirian dan berdiri tidak jauh untuk menonton. Merasa banyak mata tertuju padanya, Yi Chen mengangkat bahu. Faktanya, dia sangat bingung sekarang dan tidak tahu harus berbuat apa. Bukan karena dia takut tidak mendapatkan hasil yang bagus, tapi dia tidak ingin terlalu mencolok, dia hanya ingin memiliki lingkungan latihan yang baik di sini. Jika dia terlalu banyak diekspos saat ini, dia secara alami akan menjadi objek perhatian banyak orang, yang pasti akan membawa perhatian yang tidak perlu padanya. Ini yang pertama, dan yang lainnya adalah Yi Chen sekarang juga ingin melihat batasan bakatnya dan mencoba berapa level yang bisa dia capai. Keduanya memang sangat sulit untuk dipilih. Yi Chen, giliranmu. Zhang Dao menoleh untuk melihat Yi Chen dengan sedikit harapan di matanya. Hampir pada saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Mereka semua tahu banyak tentang Yi Chen, jadi mereka semua ingin tahu bagaimana penampilannya. Saudara Yi Chen, ayolah, Xiaowa, aku yakin kamu bisa melakukannya dan kamu pasti akan mencapai puncak tangga. Xiaowa mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada percaya diri. Dia sangat mengagumi Yi Chen di dalam hatinya, jadi dia merasa bahwa Yi Chen akan lebih baik dari orang lain. Kekuatan tangga itu sangat menakutkan. Bagaimana kamu bisa mencapai puncak jika kamu mau?
Kata-kata Xiaowa membuat Ling Yu tidak puas dan berkata, "Saudara Yi Chen pasti bisa melakukannya." Xiaowa segera membalas ketika seseorang mengatakan sesuatu yang salah tentang Yi Chen. Tetapi ketika mereka melihat Xiaowa mengatakan ini dengan nada serius, semua murid Nanmen tertawa keras. Mereka sudah lama berada di gerbang selatan, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya tangga surgawi. Sejak berdirinya tangga tersebut, pemegang rekor tertinggi adalah Ivy, dengan total 800 level. Bisa dikatakan orang yang bisa mencapai puncak belum pernah dilahirkan monster super mesum. Mereka percaya bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai puncak tangga. Sayang, bahkan adikmu Ivy tidak bisa mencapai puncak. Sulit untuk mengatakan berapa level yang bisa dicapai Yi Chen. Jika dia terlalu banyak bicara sekarang, dia akan ditertawakan. Zhang Dao mengelus jenggotnya dan berkata, "Kakek Zhang Dao, kakak Yi Chen pasti bisa melakukannya." Xiaowa masih terlihat bertekad dan berkata, "Saudara Yi Chen jelas merupakan orang terkuat." Dipuji begitu banyak oleh Xiaowa, Yi Chen merasa wajahnya memerah saat ini. Namun, ketika Xiaowa mengatakan ini, murid-murid Nanmen di sekitarnya memandang Yi Chen dengan penuh perhatian. Tampaknya jika Yi Chen gagal mencapai hasil yang baik, dia mungkin menjadi sasaran serangan para murid ini. Bahkan jika kamu tidak bisa naik ke puncak, setidaknya kamu tidak akan menjadi lebih buruk. Xiaowa sedang menunggu kabar baik dari saudara, dan aku akan memberimu hasil terbaik. Tapi karena Xiaowa sangat percaya diri sendiri, Yi Chen tentu saja juga dia tidak akan mengecewakannya, katanya sambil tersenyum. Hasil terbaik? Bukankah hasil terbaik saat ini, Ivy level 800? Apakah maksud Yi Chen dengan kalimat ini adalah dia ingin memecahkan rekor yang dibuat oleh Ivy dan membuat rekor baru? Bukankah ini terlalu sombong? Rekor yang dibuat oleh kakak senior Ivy tidak begitu mudah dipecahkan. Dia sudah mengucapkan kata-kata arogan bahkan sebelum dia menunjukkan kemampuannya. Menurutku dia tidak memiliki kemampuan nyata selain membuka mulutnya. Jika kamu bisa menembus level 800, aku akan memanggilmu, Tuan. Kata-kata Yi Chen juga membuat Ling Yu sangat tidak senang, dan dia berkata dengan nada menghina. Rekor tertingginya hanya level 750. Xiaowa baru saja naik ke level 791, yang membuatnya merasa kalah. Yi Chen bisa dikatakan sebagai saingan cintanya, jadi tentu saja dia tidak akan memberikannya padanya dengan wajah yang bagus, dan seranglah jika bisa. Saya mendengar dari orang-orang di cabang bahwa ada semacam hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara kakak senior Ivy dan Yi Chen itu. Karena alasan inilah kakak senior Ling Yu pergi ke cabang. Sekarang menilai dari situasi saling balas dendam mereka, lihat, menurutku sudah dekat. Bukankah itu Yi Chen terlalu berani? Dia berani merampok wanita kakak senior Ling Yu. Sekarang ada pertunjukan yang bagus. Keduanya bertengkar begitu cepat. Para murid Nanmen memandang Yi Chen dan Ling Yu menyapu tubuhnya, dia berkata. "Panggil aku Tuan. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah itu benar-benar membuatku menjadi kucing yang sakit?" Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yi Chen, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Ling Yu, tapi kali ini dia tidak menghindarinya dan berkata, "Saya menantikannya. Saya harap Anda dapat berbicara ketika saatnya tiba." Mereka semua terkejut karena Yi Chen akan melawan. Ketika mereka menyadarinya, mereka langsung menatap Yi Chen dengan mata yang aneh. Bukankah Yi Chen tahu bahwa Ling Yu memiliki prestise yang sangat tinggi di gerbang selatan? Apakah Anda tidak takut mendapat masalah dengan memprovokasi dia secara terang-terangan? Bahkan jika Yi Chen disukai oleh wakil pemimpin sekte pemakaman Dao, memprovokasi Ling Yu tidak akan ada gunanya. Selain itu, semua orang tahu bahwa Ling Yu telah dipromosikan ke alam jiwa kuasi semesta selama beberapa tahun dan merupakan yang terkuat di antara generasi muda. Kehadiran. Aku menunggu. Menghadapi serangan balik Yi Chen, Ling Yu juga sangat terkejut, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Sebaliknya, dia lebih ingin melihat hasil seperti itu. Keduanya benar-benar berselisih. Sudut mulut Yi Chen melengkung. Dia awalnya hanya ingin bersenang-senang, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar tidak bisa melakukannya tanpa pamer seharusnya rendah hati. Tetapi jika dia terlalu rendah hati, orang lain hanya akan menganggap Anda tidak kompeten. Setelah mencapai level 800, sangat sulit untuk naik ke level berikutnya. Pada saat ini, pesan Ivy terngiang di telinga Yi Chen, "Jangan mati, orang menyebalkan busuk. Aku harus menunggu sampai akunku diselesaikan sebelum aku bisa melakukannya, mati." Meskipun kata-kata Ivy mungkin terdengar menghina, Anda masih dapat mendengar sedikit kekhawatiran di dalamnya. Gadis ini telah berubah pikiran hari ini dan berkata melalui transmisi suara, "Kamu secara terang-terangan mengirimkan suaramu kepadaku.
Apakah kamu tidak takut dengan kekasih masa kecilmu? Akan mengetahuinya. Mendengar ini, Ivy menunjukkan dua gigi harimau kecil, seolah ingin membalas dendam pada Yi Chen, dan berjalan menuju Yi Chen di hadapan semua orang. Para anggota awalnya memperhatikan Yi Chen, tetapi mereka segera melihat gerakan Ivy. Ketika Ivy datang ke sisi Yi Chen, dia segera meraih lengannya dan berkata dengan nada menjijikkan, "Saudara Yi Chen, saya yakin kamu bisa melakukannya." Suaranya membuat tulang orang hampir meleleh. Pada saat ini, Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada berbagai macam tatapan membasmi datang dari segala arah, terutama Ling Yu, yang melepaskan niat membasmi yang lebih kuat, dengan corak yang dingin. Jika Ivy dan Yi Chen melakukan kontak satu sama lain secara diam-diam, Ling Yu akan lebih bisa ditoleransi, tetapi sekarang mereka berinteraksi begitu dekat dengan Yi Chen di depan semua orang, Ling Yu segera tidak berusaha menyembunyikan amarahnya. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Yi Chen. Jika Ivy tidak melakukan ini, para anggota itu tidak akan pernah melakukan ini. Tampaknya meskipun dia bergabung dengan Nanmen di masa depan, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Kamu kejam. Yi Chen mengangkat bahu dan menggunakan transmisi suara yang sangat tidak bisa berkata-kata ini kepada Ivy. Sepertinya ada kalimat yang sangat bagus. Aku membiarkanmu, seorang gangster bau, menggangguku sepanjang waktu. Ivy menunjukkan senyuman pemenang, berbalik dan pergi. Dia tidak ceroboh sama sekali, tapi itu sudah cukup oleh murid-murid Nanmen itu. Ini belum terlalu dini, mari kita mulai lebih awal. Sosok Zhang Dao melintas dan dengan cepat menuju kehampaan, dan pada saat yang sama dia mendesak. Tentu saja mereka tidak akan ikut campur dalam apa yang dilakukan generasi muda. Selama tidak menimbulkan masalah, semuanya terserah mereka. Yi Chen tidak membuang waktu. Dia dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya dan dengan cepat naik ke udara. Suara aneh keluar dan dia segera mencapai langkah pertama. Formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya, dan energi terlihat olehnya dengan mata telanjang. Gelombang berguncang di mana-mana. Ketika dia sampai di tangga, Yi Chen bisa dengan jelas merasakan ada tekanan di kehampaan, tapi itu tidak terlalu kuat. Suara boom yang tumpul keluar, dan formasi di tangga diaktifkan lagi, dengan cepat mengembunkan perisai untuk menutupi Yi Chen. Tes bakat secara resmi dimulai. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan memusatkan perhatian pada Yi Chen. Baru saja, Xiaowa telah memuji tantangan Yi Chen untuk tertawa. Sejauh ini belum ada yang naik ke puncak. Saya ingin melihat seberapa kuat tangga ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas tangga. Sejujurnya, dari sudut ini, tangga ini memang memberikan perasaan yang sangat mengejutkan. Dan semakin Anda melihat ke atas, semakin Anda merasa megah. Tangga batu teratas membuat orang merasa tidak berdaya. Menarik. Perasaan ini membuat Yi Chen sangat bersemangat. Kata mundur tidak akan pernah muncul dalam kamusnya. Nada suaranya sedikit menurun dan dia berkata, karena kamu duduk di atas, lewati saja. Dengan tangan di belakang punggung, Yi Chen perlahan mengangkat kakinya dan berjalan menuju langkah kedua. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Mata semua orang terfokus pada Yi Chen, jadi suara setiap langkah yang diambilnya menciptakan suara khusus di dunia ini. Gemanya sangat keras. Dibandingkan dengan pendakian Xiaowa barusan, Yi Chen tampak berjalan-jalan santai, tanpa sedikit pun ketegangan atau tekanan. Penampilan yang begitu tenang membuat The Zhang Dao dan yang lainnya menganggukkan kepala. Belum lagi berapa banyak anak tangga batu yang bisa dinaiki Yi Chen, tidak semua orang bisa memiliki temperamen tenang seperti ini. Bersikap tenang dan membumi adalah hal terpenting dalam perjalanan seorang kultivator. Level 600 adalah hal yang mudah bagi Yi Chen. Dia mencapainya dalam sekejap tanpa berhenti kapanpun. Berpura-pura, penampilan Yi Chen harus mengatakan bahwa semua orang sedikit terkejut. Mata Ling Yu awalnya penuh dengan penghinaan, dan sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap serius, tetapi dia mengucapkan kata-kata yang tak kenal ampun. Xiaowa tidak jauh dari sana. Tentu saja, dia mendengar kata-kata Ling Yu. Tentu saja dia sangat tidak puas. Namun, dia juga tahu identitas Ling Yu dan tidak ingin menimbulkan masalah pada Yi Chen tinjunya. Dia berkata, "Saudara Yi Chen, ayolah." Ivy terlihat tertarik. Yi Chen kira-kira seumuran dengannya, tapi lebih kuat darinya. Dan entah kenapa, Ivy merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Sepertinya tangga itu tidak bisa menahan Yi Chen sama sekali. Perasaan ini sangat aneh, dan Ivy tidak tahu kenapa dia merasa seperti ini. Mungkin, dia seharusnya bisa menghasilkan keajaiban. Ivy bergumam pelan, lalu berkata dengan sedikit tidak nyaman, aku tidak akan kalah dari gangster bau itu,
Aku pasti akan menyusul untuk melihat apakah dia berani melakukannya di dalam masa depan. Ganggu aku. Boom, ketika Ivy sedang berbicara pada dirinya sendiri, suara tumpul bergema dari level 700, dan cahaya menyilaukan menyala. Pada saat ini, Yi Chen telah mencapai level 700, dan penampilannya masih tenang dan tenang. Sangat cepat. Melihat ini, suara itu terdengar di hati Ivy. Sementara dia terkejut, dia terus memperhatikan dengan gugup. Kita sudah setengah jalan sekarang, dan kita bisa merasakan bahwa kekuatan di sini lebih dari 100 kali lebih kuat daripada di tingkat pertama. Semakin tinggi kamu pergi, akan semakin menakutkan. Yi Chen mendongak dan berkata, "Yah, ini masih dalam toleransi Tuan. Semakin tinggi kamu pergi, semakin sulit jadinya. Tuan, kamu harus bersiap." Yi Chen mengangguk dan tidak melanjutkan bergerak maju, mengamati pola formasi di tangga. Formasi di tangga memang menakutkan, tetapi ketika mengamati tangga, Yi Chen menemukan bahwa formasi ini memiliki perasaan yang sangat familiar. Harus dikatakan bahwa dia telah merasakan kekuatan formasi ini di tempat lain. Pola formasi setiap lingkaran sihir sangat istimewa. Kecuali pola formasi dipelajari oleh penilai sihir yang sama, pola formasi tersebut pasti akan berbeda. Namun, pola formasi di sini memberinya perasaan yang sangat familiar, tidak seperti yang pernah dia temui sebelumnya. Pola susunan yang didapat persis sama. Tekstur ini sepertinya agak mirip dengan pola formasi di tanah pemakaman dewa. Akhirnya, Yi Chen menemukan alasannya. Pola formasi di tanah pemakaman dewa sama persis dengan tekstur formasi di sini. Berbicara tentang tempat pemakaman dewa, Yi Chen tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua misterius yang dia temui di sana. Dari nada percakapan dengannya, dia tahu bahwa dia mungkin berasal dari benua Tianyan. Pola formasi di tempat pemakaman dewa seharusnya digambar oleh orang tua itu, dan pola formasi di sini mirip dengan yang ada di tempat pemakaman dewa. Mungkinkah orang tua itu ada hubungannya dengan gerbang selatan? Yi Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Pokoknya, kita sudah memasuki gerbang selatan. Jika dia benar-benar dari gerbang selatan, cepat atau lambat kita akan mengetahuinya. Memang benar mereka sudah sampai di gerbang selatan. Cepat atau lambat, mereka akan mengetahui beberapa rahasia. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, tidak melanjutkan mempelajari formasi, dan terus berjalan ke depan. Sejak level 700, Yi Chen merasa bahwa dengan setiap level yang dia naikkan, kekuatan antara langit dan bumi menjadi lebih kuat. Ini semua berada dalam toleransinya untuk saat ini, dan dia mencapai level 750 dengan sangat mudah. Ketika dia tiba di sini, Yi Chen segera berhenti dan tidak melanjutkan bergerak maju. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Ling Yu, dengan lengkungan di sudut mulutnya. Dia mencapai posisi yang dicapai oleh kakak senior Ling Yu dengan begitu mudah. Semua anggota membuka mata lebar-lebar saat ini, dan mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Ketika Ling Yu mencapai level 750, itu mengejutkan seluruh gerbang selatan, nomor 2 setelah Ivy ketika dia mencapai level 800. Meskipun Yi Chen baru saja mencapai level 750, para anggota tersebut semakin terkejut karena ketika Ling Yu mencapai level 750, dia mempertaruhkan nyawanya dan hampir mati. Ketika dia akhirnya berhasil dalam tantangan tersebut, dia terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Dari sini, kita dapat melihat betapa parahnya cederanya, tetapi Yi Chen pergi begitu saja. Dia belum mengerahkan kekuatan jiwanya. Dia mengandalkan sepenuhnya pada bakat dan kekuatan fisiknya sendiri. Dia terlalu kuat. Ya, saat kakak senior Ivy menantangnya, di level 750, dia sudah menggunakan kekuatan jiwanya. Mungkinkah dia lebih kuat dari kakak senior Ivy? Tak satu pun anggota gerbang selatan ingin Yi Chen melampaui Ivy, tapi kekuatan yang ditunjukkan Yi Chen terlalu kuat. Level 750, beraninya kamu memamerkan hal yang kekanak-kanakan seperti itu. Kata seperti ini mengguncang langit dari puncak tangga. Nadanya penuh dengan penghinaan terhadap level 750, yang berdampak besar pada anggota yang hadir. Di mata mereka, level 750 sudah menjadi eksistensi seperti dewa, tetapi di mata Yi Chen, dia tidak lebih dari sampah. Tapi yang mereka perebutkan akhir-akhir ini adalah kekuatan. Jika mereka lebih berbakat dari Yi Chen, mereka secara alami bisa berdiri dan melawan. Terutama Ling Yu, wajahnya memerah saat ini, dan dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Menggunakan tindakan praktis untuk menamparkan wajah seseorang adalah gaya Yi Chen. Melihat wajah mati Ling Yu, Yi Chen merasa sangat bahagia. Naik level demi level, itu terlalu lambat. Mengambil jalan biasa bukanlah gaya Yi Chen,
dan dia segera mengarahkan pandangannya ke lokasi level 800. Kakinya sedikit tertekuk dan pembuluh darah muncul. Melihat tindakannya, para penonton sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Yi Chen dan merasa sangat bingung. Keraguan mereka dengan cepat terjawab. Mereka mendengar suara tumpul, fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah, suara menerobos udara, dan tubuh Yi Chen naik ke udara, menuju ke arah rush ke tempat level 800, adalah apa? Mulut semua orang terbuka membentuk huruf O saat ini, dan mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yi Chen benar-benar gila, dia tiba-tiba melampaui level 50. Ini belum pernah terjadi sebelumnya pada tantangan sebelumnya. Bahkan di tangga batu di depan, mereka akan berjalan dengan sungguh-sungguh selangkah demi selangkah. Karena jika berjalan perlahan, lambat laun Anda bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi Anda sendiri. Namun jika Anda tiba-tiba terburu-buru, pasti tidak ada cara untuk melawan kekuatan dalam sekejap. Menurut mereka, tindakan Yi Chen sama sekali adalah basmi diri. Saudara Yi Chen, Xiaowa sangat gugup saat ini. Dia baru saja naik ke level 791. Tentu saja, dia tahu teror dari kekuatan di atas dan berkata dasar gangster bau, berbahaya. Jika kamu terlalu sombong, kamu akan sering menderita dan menjadi lebih bijaksana. Dia pasti akan menyesali perilaku bodohnya. Ling Yu mencibir saat ini. Dengan melakukan ini, kekuatan Yi Chen di atas level 800 bisa langsung mengalahkannya setengah. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa berkata apa-apa sedetik pun. Dia merasa lebih tidak nyaman daripada memakan lalat. Suara peng keluar, dan tubuh Yi Chen mencapai level 800 dengan keras, tapi dia tidak terluka. Adegan yang dia bayangkan saat dia terbang dengan menyedihkan tidak muncul. Bagaimana ini mungkin? Semua orang berseru seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, dan berkata, kakak senior Ivy telah mencapai batasnya ketika dia mencapai level 800. Bagaimana dia bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Kelima wakil kepala tidak bereaksi untuk beberapa saat. Jika bukan karena pola formasi di tangga masih mengalir, mereka pasti akan mengira pola formasi di tangga telah kehilangan pengaruhnya. Melihat terobosan Yi Chen, mereka semua memiliki pemikiran di benak mereka. Kapan memasuki tangga menjadi begitu mudah? Itu level 800. Itu adalah rekor tertinggi yang dipegang Ivy saat itu. Sepertinya dia mungkin akan memecahkan rekor ini hari ini. Aku tidak tahu level berapa batasnya. Zombie Dao sangat bersemangat saat ini. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat bakatnya. Mereka mampu merekrut Yi Chen ke gerbang selatan. Mereka benar-benar menemukan harta karun. Semua jenis mata berkumpul, tetapi itu tidak mempengaruhi Yi Chen. Ketika dia mencapai lantai 8, tekanan dari sosok kuat itu meningkat hingga 800 kali lipat. Yi Chen merasa tubuhnya seperti sedang ditekan oleh gunung besar. Sepertinya setiap kali kamu naik level, kekuatanmu akan berlipat ganda. Pada saat ini, Yi Chen juga telah mengetahui aturan di tangga dan melihat ke lokasi level 900. Tekanan saat ini masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi, mengapa tidak melakukan lompatan 100 level saja? Yi Chen terkekeh pelan. Tuan, terlalu berbahaya untuk mengatakan ini. Monster kecil itu mengetahui kekuatan Yi Chen, tetapi keputusan Yi Chen bisa dibilang gila, dan dia tidak terlalu setuju. Jangan khawatir, saya bebas menggunakan kebijaksanaan. Setelah mengatakan ini, Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa segera melonjak di sepanjang meridiannya dan mengembun di antara kakinya. Ayo pergi. Tanpa berhenti di level 800, Yi Chen menginjak tanah lagi, langsung naik ke udara, dan bergegas menuju level 900. Semua orang merasa seolah napas mereka terhenti. Yi Chen sebenarnya ingin melompat langsung dari level 800 ke level 900. 5 wakil kepala, yang pada awalnya cukup tenang, merasa jantung mereka akan melompat keluar. Fakta bahwa Yi Chen mampu mencapai level 800 membuktikan bahwa dia sangat berbakat. Jika dia terjatuh saat melintasi tangga, pasti akan rugi. Segera, saraf zombie Dao menjadi tegang, siap untuk menyelamatkan kapan saja. Peng suara membosankan lainnya keluar, dan Yi Chen mencapai level 900. Namun, kali ini Yi Chen tidak terlihat sesantai saat dia berada di level 800. Dia merasa seolah ada kekuatan mengerikan datang ke arahnya dari depan. Boom suara keras datang dari kekuatan tempat Yi Chen berada, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Tubuh Yi Chen bergetar, darahnya mendidih saat ini, dan wajahnya memerah. Meskipun Yi Chen sudah siap secara mental, ketika dia ditekan oleh kekuatan yang kuat ini,
dia masih tidak bisa bernapas dan hampir terlempar. Ada bau darah di tenggorokannya, dan andalam Yi Chen terkejut, dia segera mencubit formula ajaib itu dengan cepat, dan kekuatan jiwanya melonjak untuk membungkusnya. Pada saat yang sama, Yi Chen menutup matanya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperbaiki andalam yang rusak oleh energi tadi. Dia baik-baik saja. Lompatan Yi Chen langsung dari level 50 ke level 800 barusan mengejutkan mereka, tapi sekarang mengejutkan jiwa mereka. Level 900, 100 level lebih tinggi dari rekor tertinggi Ivy. 150 tingkat lebih tinggi dari Ling Yu. Dapat dikatakan bahwa Yi Chen dan Ling Yu tidak lagi berada pada level yang sama sekarang, dan telah terlempar beberapa blok. Dan menurut apa yang baru saja dikatakan Ling Yu, ketika Yi Chen turun dari tangga, dia harus memanggilnya Tuan. Jenius tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Tidak normal, tidak sesat juga tidak pantas. Ya dewa, aku tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Salah satu wakil pemimpin sekte alam kuasi primordial yang terlihat sangat tampan membosankan tadi berteriak keras. Memang sulit bagi mereka untuk menggunakan kata apapun untuk menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Pergerakan di sini juga menarik para murid yang masih berada di gerbang selatan. Mereka bergegas keluar dari gerbang selatan satu demi satu. Mereka mengepung semua jalan pegunungan dan memandang Yi Chen dengan tidak percaya. Level 900 adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Mereka berpikir bahwa level 800 adalah batas yang dapat dicapai oleh semua jenius, namun Yi Chen melanggar apa yang disebut batas mereka dengan tindakan praktis, mencapai level 900. Rekor tangga baru telah dibuat. Namun sebagai pencipta rekaman ini, Yi Chen sepertinya sama sekali tidak puas dengan rekaman ini. Setelah energi dan darahnya pulih, dia membuka matanya dan melihat ke arah posisi tertinggi. Kita sekarang hanya berjarak 100 tingkat dari puncak tertinggi. Belum ada yang mencapai puncak sejak tangga itu dibangun. Hari ini rekor ini ditakdirkan untuk dipecahkan, dan aku, Yi Chen, akan memecahkannya. Nada bicara Yi Chen sangat tenang, tetapi ada arogansi yang kuat di dalamnya, seperti serta jejak rasa percaya diri dan semangat juang. Kami baru mencapai level 900 sekarang. Jika kami terus naik, pasti akan menjadi lebih intens, tetapi Yi Chen tidak takut sama sekali. Saat ini, dia tidak berhenti dan terus bergerak maju. Yi Chen hari ini tidak lagi secepat sebelumnya. Ketika dia naik ke suatu level, dia harus tetap di sana sebentar, tetapi dia tidak sepenuhnya diblokir. Level 900 sudah tidak dapat dicapai di mata para anggota, tetapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa itu bukanlah batas Yi Chen, dan dia masih terus naik. Lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi saat ini, tidak ada yang terus berbicara, dan mata mereka bergerak saat Yi Chen bergerak maju. Boom! 1 jam kemudian, Yi Chen mencapai level 980, masih 20 level dari puncak terakhir. Saat ini, gaun di punggungnya sudah basah oleh keringat. Kekuatan yang dia rasakan sekarang lebih dari 900 kali lipat, hampir 1000 kali lipat. Dia merasa ada gunungan miliaran ton yang menekannya. Jantungnya sepertinya tertekan oleh sesuatu, dan dia merasa seperti kesulitan bernapas. Tuan, kamu hampir mencapai batasmu sekarang. Jika kamu terus mendaki, aku khawatir kamu akan terluka. Lebih baik lupakan saja. Monster kecil itu sangat khawatir dengan situasi Yi Chen dan menggelengkan kepalanya saat ini. Kita sudah sampai. Bukankah sayang jika menyerah seperti ini? Kata Yi Chen dengan sedikit nada tegas sambil terus melangkah keluar dengan kaki kirinya. Karena mengangkat satu kaki, semua tekanan ditempatkan pada kaki Yi Chen yang lain, dan suara tulang yang terjepit oleh tekanan besar bergetar di udara. Sedikit sensasi kesemutan datang dari tulang, Yi Chen menggigit dan menginjak tingkat 981 dengan kaki lainnya, energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Huff! Dia mendengus dingin di dalam hatinya, dan Yi Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kaki belakangnya. Pada saat ini, kaki belakangnya menarik diri dan melangkah bersama, menggandakan kekuatan dari sebelumnya. Jika Xiaowa mencapai level ini dengan bakatnya, dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh tekanan di sini dalam sekejap. Meskipun Yi Chen memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, dia hanya bisa menahan tekanan. Kita akan mencapai puncak. Saudara Yi Chen, kamu pasti bisa melakukannya. Anak kecil di bawah mengepalkan tinjunya, tentu saja merasa sangat bersemangat, sedikit khawatir, dan juga sedikit berharap. Apakah orang pertama yang mencapai puncak akhirnya akan muncul? Mata Zhang Dao tertuju pada Yi Chen, dan suara seperti itu terdengar di dalam hatinya. Sejak dia bertemu Yi Chen, dia menilai bakat kultivasi Yi Chen sangat kuat.
Tapi sekarang dia melihat Yi Chen telah mencapai level 981, dia bahkan lebih terkejut dibayangkan. Ketika saya mendengar dari orang lain bahwa bakat kultivasi Yi Chen sangat kuat, saya tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya meremehkannya pada akhirnya. Itu dia, level 981, dan dilihat dari penampilannya, itu belum mencapai batasnya. Dia setuju untuk bergabung dengan Sekte Selatan kita. Kali ini dia benar-benar menemukan harta karun. Kata wakil pemimpin sekte lainnya penghargaan untuk Yi Chen. Mereka belum melihat hasil tes Yi Chen sekarang, jadi mereka mengesampingkannya begitu saja. Sekarang mereka melihatnya menunjukkan bakat seperti itu, mereka langsung tertarik dan memberikan penilaian yang sangat tinggi, yang mirip dengan apa yang baru saja mereka bentuk. Kontras yang sangat tajam. Ini adalah dunia kultivator. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan dan bakat, orang lain hanya akan memperlakukan Anda sebagai bukan apa-apa. Hanya dengan menunjukkan bakat dan kekuatan yang membuat mereka terkesan, Anda baru bisa mendapatkan pengakuan dan rasa hormat mereka. Tantangan Bum Yi Chen tidak berhenti, dia terus bergerak maju. Serangkaian suara memekakkan telinga menyebar dari atas tangga. Semua siswa memperhatikan tantangan Yi Chen dan tidak pergi. Sekarang kecepatan Yi Chen sangat lambat, setiap kali dia menaiki tangga batu, dia bertahan lebih lama dari sebelumnya. Dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri selama ini. Hilangnya kekuatan jiwa sangat besar. Yi Chen merasa tidak banyak kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya. Menyeka keringat panas dari dahinya, Yi Chen mengeluarkan 10 batu jiwa dari cincin penyimpanan dan mulai menyerap energi yang terkandung di dalamnya. 10 level terakhir tersisa. Yi Chen menarik napas dalam-dalam. Ketika dia sampai di tempat ini, dia merasa sangat sulit baginya untuk bernapas, dan otot-ototnya gemetar. Sekarang dia hampir mencapai batasnya. Tangga menuju surga sungguh menakutkan. Pantas saja tidak ada seorang pun yang naik ke puncak selama bertahun-tahun sejak tangga itu dibangun. 10 level terakhir harus didaki. Mencapai puncak adalah tujuan yang ditetapkan Yi Chen untuk dirinya sendiri. Ayo, biarkan aku melihat apakah aku memiliki daya tahan yang lebih kuat, atau apakah kamu lebih mampu di tangga. Mengepalkan tinjunya, Yi Chen mengangkat kepalanya lagi ketika dia merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya telah banyak pulih. Injak tingkat 982. Bas kali ini, seluruh tangga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Di tangga batu yang diinjak Yi Chen, semua formasi dengan cepat melonjak ke langit. Ini adalah pertama kalinya para anggota melihat suara aneh datang dari tangga, dan mereka semua membuka mata lebar-lebar. Di bawah tatapan mereka, formasi itu mengembun menjadi burung phoenix api yang mengeluarkan aura panas, dan ruang di sekitarnya terbakar dan terdistorsi. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dilihat dari induksinya, phoenix api yang dipadatkan oleh pola susunan memiliki aura monster tingkat raja. Kicau. Saat mereka selesai berbicara, burung phoenix api melebarkan sayapnya, aumannya bergema di antara langit dan bumi, berubah menjadi sosok merah menyala, dan menyerang ke arah Yi Chen alam jiwa abadi bahkan lebih kuat. Ups, dia tidak mengharapkan serangan seperti itu pada level ini. Yi Chen membuka matanya lebar-lebar, dan sambil menahan kekuatan agung, dia dengan cepat menggunakan formula ajaib. Boom kekuatan jiwa melonjak, mengembunkan perisai di depannya, dan kemudian burung phoenix api mengenai perisai Yi Chen, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Perisai yang dikumpulkan Yi Chen dengan tergesa-gesa segera dihancurkan oleh api phoenix, dan kekuatan yang mendominasi datang dari depan. Di bawah pengaruh kekuatan kejut yang sombong itu, Yi Chen hampir pingsan. Kekuatan jiwanya dengan cepat mulai beredar dan dengan cepat mengembun di antara kedua kakinya, memungkinkan dia untuk menstabilkan tubuhnya. Boom karena dia tidak mundur untuk menghilangkan kekuatan guncangan, energi tersebut mengenai tubuh Yi Chen. Tubuhnya bergetar dan dia dipukul dengan keras. Darah mulai mengalir, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Yi Chen dikejutkan oleh kekuatan sombong itu, dan Xiaowa serta yang lainnya segera menjadi gugup. Mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada Yi Chen, terutama mereka yang dimakamkan di Zhangdao Hati. Jika sesuatu terjadi padanya, aku takut. Aku harus menangis sampai mati. Yi Chen, tolong akhiri. Tidak ada gunanya melanjutkan tantangan. Terlebih lagi, kami belum pernah menantang 10 level terakhir. Kami tidak tahu kekuatan seperti apa yang akan dimiliki level berikutnya. Menyerahlah, kali ini. Mereka ingin mengetahui bakat kultivasi Yi Chen, dan juga ingin Yi Chen memecahkan rekor yang tidak dapat dilewati oleh siapapun di tangga menuju surga, tetapi dibandingkan dengan memecahkan rekor itu, nyawa Yi Chen lebih penting. Saya ingin melihat apa lagi yang ada di beberapa level terakhir.
Yi Chen tidak bergeming. Setelah menstabilkan energi dan darahnya, dia mengeluarkan batu penyembuh dan memperbaiki tubuhnya sambil menyesuaikan keadaannya, siap untuk melanjutkan pendakian. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wajah Ling Yu dingin. Dia sangat dibandingkan dengan Yi Chen. Dia tidak berani mengatakan terlalu banyak kata-kata kasar saat ini. Yi Chen juga mengandung rasa iri dan cemburu, bakat kultivasi seperti itu berada di luar jangkauannya. Pada saat yang sama, dia tidak tahu kenapa, tapi dia sebenarnya memiliki sedikit harapan bahwa Yi Chen akan mati langsung di tangga menuju surga. Jika tidak, menurut bakat kultivasi dan usianya, memasuki gerbang selatan pasti akan mempengaruhi statusnya sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda gerbang selatan. Ayo pergi. Yi Chen mengepalkan tinjunya dan tidak bergeming. Di bawah tatapan semua orang, dia melangkah ke tangga batu lainnya. Kekuatan kakak bahkan lebih menakutkan. Kekuatan tersebut membuat lutut Yi Chen mengeluarkan suara-suara aneh. Lututnya perlahan-lahan tertekuk di bawah pengaruh tekanan, dan dia hendak berlutut di tangga batu. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara bergeser. Yi Chen mengepalkan tangannya dan wajahnya memerah. Jika kamu ingin aku, Yi Chen, berlutut, bahkan mereka yang lebih kuat dariku pun tidak bisa melakukannya, apalagi kamu hanyalah benda mati yang ditarik oleh seorang penyihir. Yi Chen ruang berguncang, dan kekuatan jiwanya terbakar seperti nyala api, menyelimutinya di dalamnya. Ah! Teriakan itu bergema di antara langit dan bumi. Yi Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada lututnya, dan tiba-tiba berdiri secara bertahap. Tubuhnya menunjuk ke langit, berdiri tegak, keringat mengalir seperti air terjun. Kicauan, kicauan, dua raungan panjang terdengar bersamaan, dan formasi itu memadatkan burung phoenix api di dalam kehampaan. Yang terkondensasi tadi adalah satu, tapi sekarang totalnya ada dua. Bahaya! Ketika Zhang Dao melihat situasi ini, dia langsung berteriak dan ingin datang dan menghentikan kedua burung phoenix api itu. Aku akan melakukannya sendiri. Namun teriakan Yi Chen menghentikan prosesi pemakaman. Tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Pedang berat jatuh muncul di tangannya, dan kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya. Di bawah kendali Yi Chen, dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan kemudian menebas ke depan. Kekuatan jiwa melonjak dan memadat menjadi pedang raksasa, yang menyerang dua burung phoenix api. Bukan masalah besar bagi Yi Chen untuk mencegat mereka pada puncaknya, tapi sekarang dia berada di tangga, dia sudah berada di bawah tekanan yang mengerikan, dan energi yang dia keluarkan secara alami sangat berkurang. Boom! Saat kedua energi itu bertabrakan, energi Yi Chen langsung terbelah menjadi dua. Kekuatan kedua energi tersebut tidak berkurang, dan mereka dengan cepat menyerbu ke arah Yi Chen. Sekarang Yi Chen dikunci oleh kekuatan di tangga, tidak dapat bergerak sama sekali, dan hanya dapat menyaksikan dampaknya. Jalur pemakaman telah tiba tidak jauh, tetapi karena dia tidak diizinkan untuk mengambil tindakan, dia hanya bisa menonton dengan cemas dari kejauhan. Bagaimanapun, Yi Chen ingin menembus level itu sendirian mengambil tindakan, dia mungkin akan menarik keluhan Yi Chen. Boom! Di bawah pandangan semua orang, dua gelombang energi membombardir tubuh Yi Chen, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka berguncang ke segala arah. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Yi Chen, sangat sulit untuk bertahan saat ini. Dia mundur selangkah dengan kaki kanannya dan kembali ke level semula. Pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangga batu di tingkat berikutnya. Yi Chen mengarahkan semua kekuatan getaran ke atas, menyebabkan retakan keluar dari tangga batu yang keras. Aku bertahan. Rasa sakit yang hebat terus menyerang saraf Yi Chen. Dia merasa seolah-olah tulangnya hancur, tetapi senyuman pahit muncul di wajahnya. Menarik kembali kaki mundurnya, Yi Chen berdiri di level 992. Level ini sudah sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikanku, Yi Chen. Kata-kata seperti itu perlahan bergetar di udara dan mencapai telinga semua orang yang hadir, sementara Yi Chen terus naik ke atas. Awalnya, karena murid-murid itu tidak terlalu akrab dengan Yi Chen, ketika mereka mendengar kata-katanya yang arogan, mereka memiliki sedikit rasa jijik di dalam hati mereka. Sekarang, melihat kegigihannya, mereka merasakan sedikit kekaguman di hati mereka terkena cedera yang begitu serius, saya akan menyerah sejak lama daripada terus menderita. Tapi aku khawatir dia telah mencapai batasnya. Di saat yang sama, mereka semua menggelengkan kepala. Awalnya mereka ingin melihat apakah Yi Chen bisa memecahkan rekor tidak ada orang yang mencapai puncak, tapi sekarang sepertinya dia masih bisa tidak bisa. Kicauan, kicauan, kicauan. Saat dia naik satu tingkat lagi, tiga raungan panjang keluar. Kali ini, tiga burung phoenix api mengembun dan menyerang lagi. Di level 992,
Menghadapi dampak dari dua burung phoenix api, Yi Chen sudah merasa sedikit tak tertahankan. Sekarang menghadapi tiga burung phoenix api pada saat yang sama, kesulitannya pasti meningkat. Tapi sekarang tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada akhirnya, dia dihantam oleh tiga burung phoenix api pada saat yang bersamaan. Darah muncrat, tulang dada Yi Chen penyok dan tulang-tulang di sana hancur. Kamu harus bertahan, jangan jatuh. Dengan darah di mulutnya, Yi Chen meraung di dalam hatinya, berusaha keras untuk menyesuaikan tubuhnya dan sepenuhnya menahan kekuatan sombong. Tubuh Yi Chen tersandung, dan dia hampir terlempar oleh kekuatan kejut, tetapi kekuatan kejut itu sepenuhnya diblokir olehnya. Tapi sekarang dia telah mencapai batasnya. Bahkan sangat sulit untuk berdiri. Dia berlutut dengan satu kaki, dan kulitnya pecah-pecah sedikit demi sedikit karena dia tidak mampu menahan tekanan. Yi Chen berusaha keras untuk berdiri sendiri, tetapi tidak berhasil. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berdiri. Apakah kita benar-benar harus menyerah? Yi Chen merasa sedikit tidak rela di dalam hatinya. Dia turun ke 7 level terakhir. Jika dia menyerah, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Darah menetes di tangga batu dan mengalir perlahan di sepanjang tangga batu. Pola di tangga batu diwarnai merah oleh darah Yi Chen, membentuk pola yang tampak sangat aneh. Bas pada saat ini, tangga batu bergetar hebat, cahaya menyilaukan menyala, dan mulai bergetar, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Apa yang terjadi? Yi Chen, yang telah mencapai batas kemampuannya, langsung tertarik dengan getaran tersebut dan sarafnya menjadi tegang. Mereka juga sangat bingung dengan jalur pemakamannya, lagi pula tangga ini tidak dibangun pada zamannya, melainkan sudah ada sejak gerbang selatan dibangun, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di atasnya. Di bawah pandangan mereka, lokasi pola itu tenggelam, memperlihatkan lubang yang gelap. Hati Yi Chen menegang. Saat ini, dia sangat khawatir apakah sesuatu akan tiba-tiba keluar dan menyerangnya dari dalam gua. Boom, tidak lama kemudian, suara tumpul lainnya keluar. Sepertinya ada sesuatu yang naik perlahan. Itu adalah tanah yang telah tenggelam sebelumnya, tapi sekarang ada sesuatu yang lebih di atasnya, yaitu botol giok transparan kecil. Jika dilihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa botol giok kecil itu berisi darah merah, meskipun Anda tidak tahu jenis darah apa itu, Anda dapat merasakan bahwa di dalamnya terdapat vitalitas yang sangat agung. Darah yang mengandung vitalitas yang sangat besar. Zhang Dao dan yang lainnya juga tertarik pada mata mereka, dan pada saat yang sama mereka terkejut. Para leluhur pernah berkata bahwa semakin tinggi kamu menaiki tangga, semakin sulit jadinya, tetapi jika kamu berhasil, Anda akan memiliki kesempatan dapatkan bantuan dari pola tangga. Sepertinya ini adalah sesuatu yang telah dirancang oleh Nanmen dan nenek moyang mereka sejak lama. Mata Yi Chen bersinar karena panas. Jika dia bisa meminum darah yang berisi nafas kehidupan yang agung, tubuhnya pasti akan mampu bertahan waktu yang singkat. Tuan, cepat minum darah itu. Kata monster kecil itu, juga sangat terkejut. Tubuhnya sekarang telah mencapai batasnya dan dia tidak dapat melanjutkan tantangannya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan jenis darah apa itu. Dia memegang botol giok kecil di tangannya dan perasaan dingin segera datang dari tangannya. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen segera membuka tutupnya. Pada saat ini, bau darah yang kuat memenuhi dunia, dan pada saat yang sama, ada nafas kehidupan yang sangat besar. Bahkan para murid Nanmen yang sedang menonton itu juga bisa dirasakan sangat jelas. Sungguh nafas kehidupan yang luar biasa, itu pasti hal yang baik. Mata mereka bersinar dengan cahaya panas, seolah-olah dia akan bergegas meraih Yi Chen jika dia tidak berada di tangga menuju surga. Nafas kehidupan ini bahkan lebih hebat dari darah suci di kuil Jin. Yi Chen mau tidak mau membuat perbandingan dalam pikirannya. Terlebih lagi, jumlah darah ini tidak kalah dengan darah suci. Menyerapnya pasti akan sangat bermanfaat menuangkan sebotol kecil darah ke dalam mulutnya. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika darah masuk ke mulut Yi Chen, tidak ada nafas kehidupan yang keluar, seperti air, mengalir ke kerongkongan Yi Chen, ke perutnya, dan kemudian terus mengalir. Ups! Tepat ketika Yi Chen terkejut, arah aliran darah tiba-tiba berubah dan mengalir menuju jantung Yi Chen. Jantung adalah akar dari segala sesuatu, mengangkut darah ke tubuh. Ketika darah mencapai jantung, sari kehidupan yang agung menyebar dari segala penjuru. Celemek, celepuk, jantung berwarna merah darah berdetak kencang saat ini, mengeluarkan suara seperti drum. Gumpalan darah berisi vitalitas tak terbatas melonjak keluar dari jantung dan mengalir menuju anggota badan dan tulang Yi Chen seperti air pasang. Darah segar ini penuh dengan vitalitas yang tiada habisnya, bahkan lebih energi dari darah Yi Chen sebelumnya. Pembuluh darah dan otot yang mengering, pada saat ini,
tampak seperti hujan di tanah yang sudah lama dikeringkan, merenggut darah penting seperti serigala dan harimau. Sebelumnya, tubuh Yi Chen telah dikeringkan oleh tekanan seperti langit. Sekarang, dengan darah segar yang disuntikkan ke dalamnya, hanya butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali vitalitasnya dan mulai memperbaiki kerusakan sebelumnya. Merasakan situasi di tubuhnya, wajah Yi Chen penuh dengan keterkejutan. Setelah merasakan kekuatan anggota tubuhnya kembali, dia segera menutup matanya dan menggunakan kedua tangannya untuk melakukan formula ajaib. Anggota badan dan tulang Yi Chen rusak parah karena ketahanannya terhadap tekanan. Pada saat ini, esensi kehidupan yang melonjak membantunya memperbaiki kerusakan sebelumnya dan membuatnya penuh vitalitas kembali. Ledakan. Waktu berlalu, dan sesaat kemudian, suara gemuruh datang dari tubuh Yi Chen, sangat keras dan menakutkan. Kulit pucat berangsur-angsur digantikan oleh warna darah kental, dan wajah Yi Chen sudah memerah. Esensi kehidupan yang kuat telah memperbaiki luka di tubuh dan tulangnya serta memulihkan vitalitas. Namun Yi Chen sempat bersukacita ketika perasaan semut menggerogoti tulangnya datang dari seluruh bagian tubuhnya. Yi Chen yang tidak siap, mengeluarkan erangan menyakitkan tanpa peringatan. Darah tidak hanya membantu saya memperbaiki luka di tubuh saya, tetapi juga menguatkan tulang dan tubuh saya. Ini tentu saja merupakan hal yang baik, tetapi prosesnya sangat menyakitkan. Yi Chen merasa seolah jutaan semut menggerogoti sumsum tulangnya, membuatnya sengsara. Seiring dengan transformasi energi agung, anggota badan dan tulang Yi Chen menjadi semakin jernih, sangat murni sehingga tidak mengandung kotoran apapun. Tuan, kekuatan fisikmu telah ditingkatkan ke alam jiwa kuasi eternal. Suara monster kecil yang sangat bersemangat terdengar di telinga Yi Chen. Ternyata kekuatan fisik Yi Chen berada di alam jiwa semesta, namun kini setelah menyerap sebotol kecil darah itu, kekuatan fisiknya langsung dipromosikan ke alam jiwa kuasi alam semesta. Selain itu, kekuatan jiwa dalam jiwa binatang Yi Chen kini telah kembali ke kondisi puncaknya. Saat dia membuka matanya, dua sinar cahaya melintas di antara matanya. Yi Chen mendapatkan kembali vitalitasnya dan tiba-tiba berdiri. Dia 100 kali lebih energi dan merasa bahwa kekuatan yang menekannya jauh lebih lemah. Dulu ketika dia lelah, dia bisa menahan energinya. Belum lagi Yi Chen sekarang. Jauh lebih mudah untuk menahan energinya. Aku, Yi Chen, harus naik ke puncak hari ini. Kata-kata seperti itu terdengar, dan Yi Chen terus menantang. Bisakah dia benar-benar sukses? Apakah benar-benar akan ada rekaman baru dan lebih menakutkan yang dirilis hari ini? Para anggota yang menonton tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun mereka sendiri tidak menantangnya, mereka bisa melihat rekor yang paling menakutkan. Mereka sangat gembira saat rekor baru itu lahir. 994. Yi Chen melangkah ke tingkat pertama lagi. Pada saat ini, 4 burung Phoenix api terkondensasi, dan mereka menyerang Yi Chen pada saat yang bersamaan. Namun Yi Chen, yang kini telah pulih ke puncaknya, tidak takut dengan serangan mereka. Dia segera melambaikan pedang berat meteor langit di tangannya untuk menyerang Phoenix api. Meski keempat kepala tersebut sangat sulit untuk dicegat, pada akhirnya mereka mampu mencegat pembacaan energi Sigu dengan harga yang murah. Lanjutkan. Tanpa berhenti, Yi Chen berjalan maju lagi. 995. Yi Chen naik ke level pertama lagi, dan kali ini dia harus membayar harga muntah darah untuk merobek energi dari pola formasi tersebut. 996. Tanpa bertahan di level yang lebih rendah, Yi Chen naik ke level berikutnya lagi, kali ini menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghancurkan pola formasi yang masuk. 997. 998. 999. Ketika dia tiba di sini, Yi Chen sudah berada pada batas kemampuannya. Beberapa serangan terakhir bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan para penggarap alam jiwa abadi akan pingsan ketika menghadapi serangan itu. Jika mereka tidak cukup beruntung, mereka akan langsung terbasmi, tetapi Yi Chen berhasil memblokirnya. Namun, harganya juga sangat tinggi. Tubuhnya, yang telah diperbaiki oleh energi darah, kembali terluka parah. Level terakhir ada tepat di depannya, tetapi Yi Chen merasa tubuhnya tidak bisa bergerak dengan kuat oleh kekuatan yang menakutkan itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan dengan sedikit perjuangan, dia tidak melakukan apapun. Hanya level terakhir yang tersisa, dan kita dapat memecahkan rekor tidak ada seorang pun yang mencapai puncak gerbang selatan. Para anggota yang menonton sangat bersemangat saat ini, dan mata mereka tertuju pada Yi Chen. Hampir mustahil untuk memecahkan rekor itu, tetapi sekarang mereka lupa bahwa seseorang telah menyentuh puncak,
mereka tentu berharap seseorang dapat memecahkan rekor itu. Dilihat dari penampilan Yi Chen, dia jelas telah mencapai batasnya, dan saya khawatir dia tidak mungkin bisa terus bertahan. Tentu saja mereka berharap Yi Chen bisa sukses, tapi situasinya saat ini tidak optimis. Ups, pada saat ini, sosok berjubah biru dengan cepat naik ke udara dari dalam gerbang selatan. Dia jelas tertarik dengan gerakan di sini dan terbang menuju sisi ini dengan cepat. Master Sekte ada di sini. Ketika mereka melihat sosok itu, wajah para penonton bersinar panas. Di masa lalu, kecuali orang kuat datang ke gerbang selatan untuk menimbulkan masalah dan tidak ada cara untuk menghentikannya, gerbang selatan akan sangat sulit untuk menemuinya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa tantangan Yi Chen terhadap tangga sebenarnya menarik semua Master Sekte dari gerbang selatan. Kakek, saat Ivy melihat sosok itu, dia langsung berteriak. Lelaki tua itu berambut putih dan berjanggut putih. Dari ciri-cirinya, kita bisa tahu bahwa ia sudah cukup tua. Namun, sangat kontras dengan penampilannya, wajahnya terlihat sangat muda, seolah-olah ia adalah lelaki parubaya dapat digambarkan sebagai wajah kekanak-kanakan dengan rambut putih dan tampilan berkilau. Kamu gadis kecil, kamu akhirnya kembali dengan selamat. Penguasa gerbang selatan menghilang dalam sekejap dan datang ke sisi Ivy sambil berkata. Kakek Ivy sangat merindukanmu. Ivy melangkah maju, memeluk lengan lelaki tua itu, dan berkata dengan genit. Setelah Ivy lolos dari bahaya, dia langsung memasuki kota Wanling. Ini juga pertama kalinya dia kembali. Meskipun Master Gerbang Selatan ingin menyalahkannya, dia menelan semua kata-katanya ketika dia melihat Ivy seperti ini. Lihatlah Yi Chen. Faktanya, ketika Yi Chen pertama kali mulai menantang tangga, dia sudah merasakan situasi di sini, tetapi dia tidak datang untuk memeriksanya. Tetapi ketika dia mencapai level 999 sekarang, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan pergi datang langsung ke sana. Ayo lihat. Apakah dia Yi Chen? Begitu Ivy lolos dari bahaya, pemimpin gerbang selatan mendapat berita dan juga mengetahui tentang Yi Chen. Ya, kakek, dia adalah Yi Chen yang menyelamatkanku, dan dia setuju untuk bergabung dengan gerbang selatan kita. Memang benar bahwa seorang pahlawan berasal dari usia muda. Setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Yi Chen, Master Sekte Selatan mengelus janggutnya, menatapnya lama, dan kemudian mengucapkan kata-kata penghargaan. Kalimat ini tanpa malu-malu menunjukkan apresiasinya terhadap Yi Chen. Segera, semua murid Nanmen memandang Yi Chen dengan lebih iri dan cemburu. Pemimpin Gerbang Selatan, ini penanggung jawab Gerbang Selatan. Berapa banyak orang yang telah dipuji olehnya sejauh ini? Bahkan Ling Yu belum pernah dipuji setinggi ini oleh penguasa Nanmen. Hanya tersisa level terakhir. Saya tidak tahu apakah dia bisa mencapai puncak. Pemimpin Gerbang Selatan tidak melanjutkan berbicara. Seperti Ivy dan yang lainnya, mata mereka tertuju pada Yi Chen. Yi Chen secara alami tahu bahwa penguasa Gerbang Selatan telah keluar, tetapi sekarang dia hanya ingin menantang tangga tingkat terakhir dan tidak tertarik pada siapa yang datang. Tuan, ini benar-benar batas kemampuanmu sekarang. Suara khawatir monster kecil itu terdengar di telinganya. Pada level terakhir, kekuatannya akan 1000 kali lebih besar dari sebelumnya. Sekarang Yi Chen telah mencapai batasnya. Jika dia naik, dia pasti akan segera hancur berkeping-keping. Bukan gayaku untuk menyerah tanpa mencobanya. Yi Chen tahu bahayanya, tapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Tantangan secara alami akan memiliki arahnya sendiri, dan tentu saja juga dapat menekan potensi kultivasinya. Sekarang budidayanya berada di puncak alam jiwa kuasi eternal, dia dapat maju ke alam jiwa abadi tanpa peluang. Hanya dengan melalui ujian hidup dan mati kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk maju dan memperjuangkannya. Yi Chen mengertakkan gigi dan gemetar. Boom! Kekuatan jiwa itu seperti banjir, memicu gelombang yang bergejolak, berdenyut di sepanjang meridian Yi Chen, dan membungkusnya erat-erat di dalamnya. Kekuatan jiwa yang begitu murni sehingga tidak ada kenajisan membawa dampak yang sangat kuat bagi manusia. Bahkan beberapa tetua yang telah lama tinggal di alam jiwa kuasi eternal tidak dapat mencapai tingkat kekuatan jiwa Yi Chen bahkan 10 kali lipat dari mereka. Dia adalah penilai sihir lainnya, dan dia memiliki kekuatan jiwa yang murni, dan dia juga memiliki kekuatan fisik yang kuat. Bagaimana dia berlatih? Saya yakin kata-kata ini sudah terdengar di hati semua orang. Tentu saja, mata mereka semua tertuju pada Yi Chen, yang sudah akan mencapai level terakhir. Pergi! Teriakan marah Yi Chen bergema di antara langit dan bumi. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju menuju tingkat terakhir, tingkat ke-1000, dengan momentum yang tak tergoyahkan. Ini adalah pertama kalinya seorang jenius melangkah ke level 1000. Ini akan menjadi momen bersejarah.
Lingkungan sekitar sangat sunyi sehingga Anda dapat mendengar suara pin drop. Peng Yichen melangkah ke tingkat terakhir, suara tumpul keluar, dan waktu sepertinya berhenti mengalir saat ini. Selama dia menginjaknya, dia akan terkena kekuatan yang sangat menakutkan. Yichen sudah bersiap untuk itu, tapi anehnya, saat ini, dia merasa tidak ada tekanan sama sekali di atas level 1000. Hei, apa yang terjadi? Setelah menunggu beberapa saat, Yichen sangat bingung dan melihat sekeliling dengan mata ragu, tapi memang seperti itu, tidak ada kekuatan yang menekannya sama sekali. Mungkinkah level 1000 hanya untuk mengumpulkan bilangan bulat, tapi nyatanya tidak ada tekanan sama sekali? Tanya Yichen bingung. Zhang Dao dan yang lainnya belum pernah mencapai level terakhir, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat ini, mereka semua merasakan hal yang sama seperti Yichen, bertanya-tanya apakah level ke-1000 benar-benar membuat stres. Namun, saat mereka bertanya-tanya, pola formasi di tangga telah berubah secara diam-diam. Dahulu terdapat pola-pola formasi pada setiap tangga batu, namun kini pola-pola formasi tersebut berangsur-angsur bergerak, seolah-olah hidup. Pola formasi di tingkat pertama mengalir ke tingkat kedua, dan memadat bersama. Energi dari dua tangga batu bergabung, dan kekuatannya berlipat ganda. Tapi itu tidak berhenti. Energi di anak tangga kedua dari tangga batu itu berenang naik ke anak tangga ketiga lagi, menyatu satu sama lain lagi, dan itu masih berulang. Mungkinkah level terakhir harus menahan tekanan dari semua level? Melihat pemandangan ini, Yichen langsung membuka matanya lebar-lebar. Jika pola formasi semua level digabungkan menjadi satu, dan akhirnya digabungkan dengan pola formasi level 1000, maka kekuatannya tidak akan bertambah 1000 kali lipat, tetapi kelipatan setiap level akan digabungkan, akhirnya membentuk 10.000 kali pemaksaan. Jadi begitu, Yichen, cepat pergi. Saat ini, mereka semua tahu tentang Zhang Dao, dan Lian Heisheng menunjukkan ekspresi cemas. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ekspresi Yichen juga berubah saat ini. Dia tidak menyangka level 1000 ini begitu menakutkan, tapi dia menggelengkan kepalanya, karena kecepatan pola formasi itu sangat cepat dengan formasi di atas level 1000, Yichen sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan muncul di sekelilingnya. Ambil tindakan untuk menyelamatkannya. Mereka semua sangat takut dengan gelombang kekuatan terakhir. 5 wakil kepala Zhang Dao mengambil tindakan pada saat yang sama, naik ke udara, dan kekuatan jiwa yang dilepaskan berkumpul untuk menyerang Yichen. Bas ketika kekuatan jiwa mereka bersendewa dengan Yichen, cahaya menyilaukan segera menyala. Energi yang terkandung dalam formasi itu sangat menakutkan. Bahkan jika mereka berada di alam prasejarah, itu tidak berguna dan semuanya diblokir. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Dao dan yang lainnya mengerutkan kening. Di masa lalu, ketika para jenius itu menghadapi bahaya saat menantang mereka, mereka bisa menyelamatkan mereka semua, tapi mengapa sekarang tidak bisa? Sangat berbahaya bagi mereka untuk menolaknya. Coba lagi. Zhang Dao dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka sekali lagi mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melakukan penyelamatan, tapi tetap tidak berpengaruh. Wakil ketua sekte dan yang lainnya tidak bisa menyelamatkannya. Kakek, tolong segera bertindak, jika tidak gangster bau itu akan berada dalam bahaya. Ivy merasa dia sangat peduli pada Yichen dalam hal ini, waktu, dan berbalik untuk melihat gerbang selatan. Bahkan aku tidak bisa mencegat kekuatan yang dilepaskan formasi itu sekarang. Pemimpin gerbang selatan menggelengkan kepalanya. Master Sekte Selatan adalah salah satu dari 4 orang kuat di domain bumi. Kekuatannya lebih kuat dari 4 wakil Master Sekte. Tapi sekarang menghadapi kekuatan formasi itu, dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak bisa menghancurkannya, yang mengejutkan semua orang. Mungkinkah kekuatan formasi terakhir itu benar-benar menakutkan? Tantangan 10 level terakhir hanya bisa dilakukan sendiri. Ini adalah kekuatan hukum di tangga. Orang luar tidak bisa ikut campur. Pemimpin Sekte Selatan menggelengkan kepalanya dan berkata dan tekanan yang dia alami tantangan itu dicapai melalui bakat dan kultivasinya. Kekuatan menentukan kekuatan. Jika kita melakukan intervensi, kita tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan orang, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan level 1000, dan dia akan menjadi lebih kuat lagi, berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini masalahnya, bukankah akan sangat berbahaya jika saudara Yichen berada di dalam? Xiaowa segera berkata dengan cemas. Memang benar, level pertama adalah jalan keluar dari kematian. Master Sekte Selatan mengangguk dan berkata tetapi bahaya juga datang dengan peluang. Semakin berbahaya, semakin besar potensi yang ditekannya. Jika dia bisa mendapat kesempatan untuk maju, dalam bahaya seperti itu bukan hal yang buruk baginya.
Peluang untuk maju. Budidaya Yi Chen sekarang berada di alam jiwa abadi. Jika dia memenuhi kesempatan itu, dia akan dapat maju ke alam jiwa abadi. Alam jiwa abadi yang berusia 21 tahun benar-benar gila. Bahkan monster seperti Yinglong Tianyi dan yang lainnya tidak dapat maju ke alam jiwa abadi pada usia seperti itu, bukan? Jika tidak ada cara untuk maju ke alam jiwa abadi, bukankah dia akan mati di dalam? Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa maju ke alam jiwa abadi. Ivy dan yang lainnya lebih mengkhawatirkan keselamatan Yi Chen. Dapat dikatakan bahwa masa depan adalah kehidupan, dan masa depan adalah kematian. Segalanya hanya bergantung pada kebetulan. Pemimpin gerbang selatan mengangguk dan berkata, "Adik Ivy, jangan terlalu khawatir, dia akan baik-baik saja." Pada saat ini, sesosok tubuh datang ke sisi Ivy sambil tersenyum, itu adalah Ling Yu. Dalam hatinya, dia sangat iri pada Yi Chen. Yi Chen tidak hanya melampaui dirinya dalam hal bakat dalam berkultivasi, tetapi wanita yang disukainya juga memandangnya dengan kekaguman, yang membuatnya merasa sangat kesal. Sekarang dia melihat bahwa dia dalam bahaya, dia tidak hanya senang, tetapi juga berharap Yi Chen akan langsung jatuh di atas, sehingga statusnya di gerbang selatan tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Inilah yang dia pikirkan. Tentu saja dia tidak bisa memberitahu orang lain, dan wajahnya masih munafik. Orang menyebalkan bau itu selalu menggangguku. Jika dia mati, dengan siapa aku akan melunasi rekeningnya? Dia tidak bisa mati. Ivy merasa dia terlalu khawatir, dan langsung merasa sangat gugup. Gangster bau itu sangat menyebalkan, tiba-tiba aku peduli padanya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini. Dia merasa seperti sedang memarahi Yi Chen dengan kata-katanya, tetapi siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa dia sangat peduli pada Yi Chen, yang membuat Ling Yu semakin cemburu. Kami datang. Yi Chen sudah terbungkus dalam formasi itu dan tidak bisa mendengar percakapan di bawah sama sekali. Wajahnya sangat serius dan tinjunya terkepal saat ini. Boom, semua formasi berkumpul, mengeluarkan suara tumpul, dan segera membentuk pilar energi, menyelimuti Yi Chen di dalamnya. Cahaya membuat semua penonton menyipitkan mata. Pada saat ini, sinar cahaya itu dengan tegas menjadi keberadaan yang paling mempesona di gerbang selatan. Saat menembus ke langit, langit dipenuhi awan gelap dan angin kencang bertiup, membuat semua orang merasakan sakit yang membakar di kulit mereka. Boom, terdengar suara tumpul, dan Yi Chen merasakan kekuatan di atas level 1000 telah berlipat ganda, jadi tanpa peringatan, dia mengerang di dalam hatinya, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Itu sangat menakutkan. Kekuatannya sekarang beberapa kali lipat dari level 999. Merupakan keajaiban bahwa Yi Chen dapat menahannya pada saat itu. Boom! Dia tidak jatuh, dan formasi yang sama tidak berhenti. Saat suara tumpul lainnya keluar, kekuatan di sini berlipat ganda lagi pusing. Darah merah puff keluar dari mulutnya, dan tekanan mengerikan menekan tubuh Yi Chen. Karena dia tidak bisa menahan tekanan, dia berlutut di level 1000, dan ditekan sampai mati untuk bergerak no. Formasinya tidak berhenti, seolah-olah mereka akan menghancurkan Yi Chen, dan kekuatan mereka terus berkembang. Pembuluh darah muncul di dahinya, dan kekuatannya begitu besar sehingga Yi Chen mengepalkan tinjunya erat-erat dan memukul level ke-1000 dengan keras. Dia menopangnya dengan satu lutut dan kedua tangan, dan kekuatan jiwanya berlari dengan liar, begitu saja. Kekuatan fisik dan kekuatan jiwa telah didorong hingga ekstrim. Gunung tak kasat mata menekan tubuh Yi Chen, dan suara aneh terdengar dari tubuh Yi Chen. Di bawah tekanan yang begitu besar, tulangnya berubah bentuk dan retak. Kulit tubuh alam jiwa kuasi eternal benar-benar retak, dan kemudian otot-ototnya terkoyak, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Yi Chen tampak seperti pria berdarah, yang terlalu menyedihkan untuk dilihat. Kondisi fisik Yi Chen tidak optimis. Menurut situasi ini, saya khawatir dia tidak akan mampu menahannya terlalu lama, dan dia pasti akan dihancurkan oleh kekuatannya. Tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa mengalahkanku, Yi Chen. Tepat ketika dia akan ditekan oleh kekuatan itu, urat di dahi Yi Chen menjadi lebih jelas seperti akar pohon lengan dia dan kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tubuhnya perlahan-lahan menjadi tegak. Menghadapi kekuatan seperti itu dan menderita luka yang begitu serius, dia masih bisa ulet. Para penonton sangat terkejut, dan mata mereka penuh kekaguman. Jika dia benar-benar bisa bertahan, kita harus mencantumkan dia sebagai target pelatihan utama untuk gerbang selatan kita. Bahkan jika kita tidak dapat membangun hubungan yang kuat dengannya, kita harus mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Melintas dengan semangat. Kegigihan dan semangat juang Yi Chen justru mengobarkan darah yang sudah lama terbengkalai di hatinya, membuatnya merasa darahnya mendidih.
Di bawah segala macam tatapan yang mengejutkan, tubuh Yi Chen berdiri tegak seperti langit. Meski kekuatan masih menekan tubuhnya, dia tetap mempertahankan penampilannya yang berdiri. Tidak ada yang bisa membuatku berlutut, dan tidak ada yang bisa membuatku berbaring. Bahkan jika aku mati, aku, Yi Chen, harus mati sambil berdiri. Bibir Yi Chen bergerak sedikit, dan sebuah kata penuh kesombongan bergema di antara surga dan bumi. Ayo, lepaskan kekuatanmu yang paling menakutkan, biarkan aku melihat betapa kuatnya kekuatanmu yang paling menakutkan. Menatap pilar cahaya yang dipadatkan oleh formasi, Yi Chen berteriak keras. Boom sepertinya merasakan semangat juang Yi Chen, dan kekuatan yang dilepaskan oleh pancaran cahaya tiba-tiba menguat, dan bahkan Zhang Dao dan yang lainnya merasa gemetar ketakutan saat ini. Nak, kamu hanya ingin mati. Kenapa kamu ingin menyeretku bersama monyet? Teriakan Monkey terdengar di dantian Yi Chen. Yi Chen hanya memilih untuk mengabaikan protes Monkey itu. Sekarang dia hanya ingin menantang kekuatan terkuat, sementara jiwa binatang itu juga berputar dengan cepat. Momen kritis dalam hidup dan mati ini adalah kesempatan terbaik untuk merasakan kesempatan untuk maju, dan tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan sebaik itu. Bas pola susunan itu telah terkondensasi pada saat ini, dan kekuatan yang dilepaskan akan meruntuhkan langit dan bumi. Ia menekan ke arah Yi Chen dari kehampaan dengan kekuatan yang menakutkan, dan ruang di sekitarnya pecah inci demi inci. Di hadapan kekuatan yang kuat itu, Yi Chen merasa sangat kecil, dan memiliki ilusi bahwa selama kekuatan itu menekannya, dia akan langsung terbasmi. Anakmu benar-benar gila, gila. Suara Monkey itu terdengar marah, dan kemudian dia sepertinya telah membuat keputusan yang sangat sulit. Sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Bocahmu benar-benar membasmiku. Tuan Monyet, aku tidak bisa mati di sini bersamamu. Setelah mengatakan ini, Monkey segera mengaktifkan energi di tubuhnya untuk menyuntikkannya ke dantian Yi Chen. Dia membantu Yi Chen karena dia ingin dia mendapat kesempatan untuk maju secepat mungkin. Dia adalah orang kuat di puncaknya dan memiliki pengalaman dalam hal ini. Boom, dan saat dia membantu Yi Chen, pancaran cahaya sudah mencapai puncak kepala Yi Chen. Ayo, basmi. Dengan kekuatan jiwanya melingkari tinjunya, Yi Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan di pinggangnya. Dia tidak bergeming, tetapi bergegas maju dengan momentum yang tak tergoyahkan, tidak akan menyerah. Dia tidak akan mudah menyerah. Boom! Pancaran cahaya itu panjangnya puluhan ribu meter. Dibandingkan dengan itu, Yi Chen terlalu kecil. Seolah-olah belalang menggunakan lengannya sebagai kereta, dan akhirnya tenggelam oleh pancaran cahaya. Kakak pada saat itu, lengan Yi Chen hancur menjadi daging, dan semua tulang di tubuhnya tergeser. Kekuatan mengerikan menghancurkan seluruh kekuatan fisiknya menjadi beberapa bagian, dan jejak darah berubah menjadi kabut darah menyebar. Apakah semuanya sudah berakhir? Salah satu monster super terkuat dalam sejarah mati seperti ini. Zhang Dao dan yang lainnya memiliki penglihatan yang sangat tajam dan mampu menangkap pemandangan di dalamnya. Tidak, saudara Yi Chen tidak akan pernah mati, tidak. Mata Xiaowa berkaca-kaca. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Pokoknya, ada berbagai macam ekspresi. Tentu saja, banyak di antaranya yang benar-benar menyesal. Bakat kultivasi Yi Chen tidak ada bandingannya. Jika dia berhasil menerobos dan bangkit dengan lancar, Nanmen pasti bisa untuk mengalahkannya. Lewati 3 pintu lainnya. Bas pada saat ini, suara gemetar seperti jiwa binatang datang dari posisi level 1000, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Pada awalnya, kekuatannya tidak terlalu jelas, dan tidak ada yang menyadarinya, tetapi perlahan-lahan kekuatannya secara bertahap menguat, dan suaranya bahkan melampaui suara memekakkan telinga yang dikeluarkan oleh formasi 1000 tingkat. Angin kencang yang bertiup di sekelilingnya menjadi lebih kencang, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi juga terpengaruh oleh fluktuasi tersebut, dan sedikit gemetar. Kekuatan itu benar-benar membangkitkan kekuatan jiwa yang terkandung di langit dan bumi. Mereka semua membuka mata lebar-lebar karena mereka semua terlalu familiar dengan situasi ini. Di saat yang sama, mereka berteriak dengan keras, ini adalah kekuatan untuk maju ke alam jiwa abadi. Mereka semua adalah orang-orang yang telah maju dari alam jiwa kuasi eternal ke alam jiwa abadi, jadi mereka secara alami mengetahui kekuatan promosi di setiap alam, jadi ketika mereka merasakan kekuatan yang berfluktuasi, mereka segera menilai apa yang sedang terjadi. Apakah Yi Chen benar-benar maju pada saat kritis ini? Murid-murid Nanmen yang berada dalam suasana hati yang rumit semua membuka mata mereka lebar-lebar saat ini, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya, dan mata mereka menjadi semakin rumit ketika mereka melihatnya. Tangga 1000 tingkat. Boom, tepat ketika mereka semua terkejut,
suara yang memekakkan telinga terdengar dari lokasi level 1000. Pada saat ini, kekuatan isap yang kuat menyebar dari puncak tangga ke sekeliling. Dari manapun suara teredam itu berasal, cahaya yang sangat menyilaukan bersinar, dan suara yang memekakkan telinga itu seperti ribuan kuda yang roboh, membuat orang merasa darahnya mendidih. Kekuatan yang dikeluarkan oleh formasi sekarang ditekan oleh kekuatan promosi. Mereka semua sangat terkejut dan berkata, kekuatan promosi ini beberapa kali lebih kuat daripada saat kita maju. Bakat budidaya seorang kultivator dapat dilihat dari kekuatan promosinya. Semakin kuat kekuatan promosinya, maka semakin tinggi pula kekuatan promosi Yi Chen yang terkuat yang pernah mereka lihat selama ini. Kekuatan jiwa di dunia terpengaruh saat ini. Ia melonjak dari segala arah dan bergegas menuju ke arah asal kekuatan isap. Jumlahnya sangat besar sehingga kekuatan jiwa dalam radius 8 mil tersapu. Terdapat formasi pengumpulan kekuatan jiwa yang didirikan di gerbang selatan, khusus untuk mengumpulkan kekuatan jiwa yang terdapat di langit dan bumi, sehingga jumlah kekuatan jiwa di sekitar sini sangat besar. Ada tetua yang maju ke alam jiwa abadi di sini sebelumnya, tetapi mereka hanya bisa menyerap sejumlah kecil kekuatan jiwa, tetapi Yi Chen menghapus semuanya. Kekuatan isapnya dan jumlah pemandangan jiwa binatang yang bisa dia pegang terlalu menakutkan. Tubuh Yi Chen telah dihancurkan menjadi bubur oleh energi, hanya menyisakan dantian, dan kekuatan jiwa terus memasuki jiwa binatang. Jika itu adalah jiwa binatang lainnya, ia tidak lagi dapat beroperasi saat ini, tetapi jiwa binatang Yi Chen sangat istimewa. Dia telah menghadapi banyak bahaya ketika dia berlatih sebelumnya, tetapi dia mampu beroperasi secara mandiri dan menyempurnakannya jiwa untuk kekuatan Yi Chen. Kali ini tidak terkecuali. Kekuatan jiwa terus-menerus ditempa, dan semua kotoran dipaksa keluar. Jiwa binatang anak laki-laki ini sangat istimewa, dan itu juga memberiku perasaan yang sangat bersahabat, seolah-olah itu adalah perasaan yang diberikan kepadaku oleh orang itu, kata monyet, yang berada di dalam jiwa binatang Yi Chen, setelah melihat situasi ini. Ketika kekuatan jiwa dalam jiwa binatang hampir terserap, kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan, mengalir ke tubuh Yi Chen yang tidak lengkap, dan kekuatan jiwa mulai terus-menerus memperbaiki tubuhnya. Akhirnya maju, lengan Yi Chen telah berubah menjadi daging, dan sarafnya mati rasa karena rasa sakit. Seperti kata pepatah, segalanya harus dibalik ketika sudah mencapai titik ekstremnya, tetapi saat ini, dia bahkan tidak merasakannya sedikit rasa sakit. Jiwa binatang itu memang aneh. Itu sebenarnya bisa membantunya memperbaiki tubuhnya. Namun, jika dia mengandalkan kekuatan jiwa saja untuk memperbaikinya, kecepatannya akan sangat lambat cincin penyimpanan. Segera, ratusan daun terbang keluar dari cincin penyimpanan dengan suara menerobos udara. Itu adalah daun yang diperoleh dari pohon abadi. Meskipun energi yang terkandung di dalamnya tidak sebesar persik abadi, namun tidak lemah. Dia dengan cepat memakan semua daun itu. Nafas kehidupan yang besar mengalir di tubuh Yi Chen. Luka yang dia terima sembuh dengan cepat. Kecepatannya sangat mencengangkan. Hanya dalam sekejap, semua luka di tubuh Yi Chen telah diperbaiki diregenerasi dengan energi kehidupan yang sangat besar itu. Ketika semua lukanya pulih, Yi Chen merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa kekuatan, dan energi serta darah yang agung seperti naga, seolah-olah hendak naik ke langit, dan ruang di sekitarnya adalah terdistorsi. Ternyata aura Yi Chen sudah sangat kuat saat berada di alam jiwa kuasi eternal, namun kini auranya seperti pedang yang terhunus, seakan menembus seluruh dunia. Suara teredam terdengar, dan ruang di sekitarnya bergetar. Sinar cahaya yang menekan ke arah Yi Chen dari kehampaan terhalang di udara dan tidak bisa ditekan lebih jauh. Luo Xiang Wan Qian, memegang pedang berat meteor surgawi di tangan kanannya, pikiran Yi Chen bergerak, dan kekuatan jiwanya melonjak. Tubuhnya bergetar, dan menghilang ke dalam bayangan. Detik berikutnya, ratusan klon muncul. 9 naga sejati muncul. Tanpa henti, tubuh Yi Chen dan ratusan klon mencubit formula ajaib pada saat yang sama, dan kekuatan jiwa mereka melonjak, memadatkan 9 kepala naga di belakang mereka. Ini adalah 9 naga sejati yang muncul. Aura Yi Chen tiba-tiba meningkat sebesar 90%, hampir 2 kali lipat kekuatannya. Namun dia sepertinya belum puas dengan ini dan terus mengaktifkan kekuatan jiwanya. Teknik dinasti Ming yang tak tertandingi. Kekuatan jiwa terus meningkat dari belakang, membentuk bayangan besar di belakang Yi Chen, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi di bawah pengaruh bayangan tersebut. Yi Chen menggunakan 3 keterampilan rahasia dalam sekejap, yang mengejutkan para murid Nanmen. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang kultivator yang bisa menguasai begitu banyak keterampilan rahasia sekaligus. Di bawah tatapan semua jenis mata yang terkejut, urat hijau seperti naga bertanduk muncul di lengan Yi Chen,
dan kekuatan jiwanya mengalir ke pedang berat surgawi yang jatuh. Semua garis muncul saat ini, dan roh jahat menyebar di antara langit dan bumi. Biarkan semua formasi tingkat ke-1000 bubar. Dua sinar cahaya tajam melintas dari mata Yi Chen, seolah menembus langit. Teknik pedang ibel surgawi tingkat ke-8. Ratusan klon mengangkat pedang berat meteor surgawi pada saat yang sama, dan menebaskannya ke kepala mereka pada saat yang sama, dan angin kencang bertiup kencang. Boom pada saat yang sama, ratusan energi menakutkan keluar pada saat yang sama, memadatkan ratusan pedang langit raksasa, dan dengan cepat membombardir energi di dalam kehampaan, dan suara yang memekakkan telinga mengguncang sekeliling. Satu semburan energi tidak mampu menembus berkas cahaya yang terkondensasi oleh formasi, namun retakan secara bertahap muncul pada semburan kedua dan ketiga. 50 orang pertama adalah yang pertama menyerang, dan saat ini, berkas cahaya sudah penuh dengan lubang. Pukulan terakhir, Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan 50 pedang raksasa langit yang tersisa berkumpul pada saat ini untuk membentuk pedang raksasa yang lebih besar, yang dengan cepat menghantam pilar cahaya. Pukulan terakhir boom adalah yang paling menakutkan. Pada saat itu, berkas cahayanya hancur dan berubah menjadi gelombang energi yang terlihat dengan mata telanjang, yang dengan cepat menyebar ke segala arah, mengubah ruang kemanapun ia pergi, berdiri. Ketika para anggota merasakan akibatnya, wajah mereka menjadi sangat pucat. Jika mereka terkena energi itu, mereka pasti akan terluka pada saat itu, dan bangunan di gerbang selatan mungkin akan hancur. Ups, 5 wakil Master Sekte mengaktifkan formula ajaib pada saat yang sama. Kekuatan jiwa yang mereka lepaskan terkondensasi bersama, menutupi Yi Chen dan tangga, mencoba mencegat akibatnya. Boom, tapi pada saat itu, energi yang mereka kental hilang, dan tidak ada cara untuk mencegatnya. Dampaknya terus berguncang ke segala arah. Di luar dugaan, kekuatannya begitu menakutkan bahkan 5 wakil ketua sekte gagal mencegatnya. Hoa, melihat energi itu akan mengenai anggota itu, pemimpin sekte selatan mengambil tindakan pada saat ini. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan jiwa yang tidak berwarna dengan cepat mengalir keluar. Jelas sekali bahwa dia menyembunyikan warna kekuatan jiwanya, tetapi energi yang dia keluarkan dengan santai sangat menakutkan. Ketika energi tersebut berdampak pada energinya, energi itu segera dicegat, dan suara yang memekakkan telinga naik dan turun. Tindakan Master Sekte memang luar biasa. Para murid Sekte Selatan yang hadir menghela nafas lega dan melihat ke posisi Yi Chen. Pada saat ini, pola formasi yang tersebar seperti pita warna-warni di seluruh langit, perlahan-lahan jatuh dari kehampaan ke tanah bersama angin. Pola formasi itu sebenarnya dipecah oleh Yi Chen, dan para murid tidak percaya bahwa pemandangan yang mereka lihat adalah nyata. Yang lebih penting adalah Yi Chen benar-benar mendapat kesempatan untuk maju pada saat kritis itu dan berhasil maju ke alam jiwa abadi. Ini adalah alam jiwa abadi termuda yang pernah mereka lihat sejauh ini. Monster Super Yinglong Tianyi dari gerbang utara adalah monster super terkuat di gerbang utara, tetapi dia maju ke alam jiwa kuasi eternal pada usia 23 tahun, sementara Yi Chen maju ke alam jiwa abadi pada usia dari 21 wilayah. Meskipun sangat sulit untuk maju ke alam jiwa kuasi eternal pada usia 23 tahun, ini bukanlah peristiwa yang terjadi sekali dalam satu abad. Namun, Yi Chen maju ke alam jiwa kuasi eternal pada usia tersebut dari 21. Ini adalah ketinggian yang sulit dicapai oleh orang lain. Mata Master Sekte Selatan menatap Yi Chen dengan cahaya yang menyala-nyala. Kejeniusan seperti inilah yang ingin dia temui. Namun, para jenius seperti itu adalah yang paling sulit dikendalikan. Lagi pula, akan lebih mudah untuk memenangkan hati mereka jika mereka telah mengajukan syarat untuk memenangkan mereka sebelum mereka dewasa, mungkin sangat sulit untuk memenangkan hatinya. Apa rencana Master Sekte? Pemakaman Dao menoleh untuk melihat Master Sekte Gerbang Selatan dan menggunakan saluran transmisi suara. Penjahat super seperti itu, jika ditemui oleh suku kuno lainnya, akan menjadi sasaran upaya mereka untuk memenangkannya. Bahkan jika kita tidak bisa mengikatnya ke Gerbang Selatan, setidaknya kita harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Dalam hal ini, itu akan sangat penting bagi kita di Gerbang Selatan. Tidak ada salahnya sama sekali, Master Sekte Gerbang Selatan secara alami mengetahui arti dari jalur pemakaman dan merespons. Yi Chen tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Yi Chen sangat bersemangat, dia akhirnya berhasil dalam tantangannya dan berhasil maju ke alam jiwa abadi, dengan kekuatannya melonjak puluhan kali lipat. Memalingkan kepalanya dan berjalan perlahan, Yi Chen melangkah ke puncak Gerbang Selatan. Pada saat ini, dia merasakan pencapaian dalam melihat semua gunung. Hehe, Master telah maju ke alam jiwa semesta.
Jika dia bertemu Yinglong Tianyi dan yang lainnya, dia harus memberi mereka pelajaran yang berat. Monster kecil itu juga sangat senang dan bersiap. Yi Chen melukai adik laki-laki Yinglong Tianyi. Dia sudah mengucapkan kata-kata kasar di awal dan tidak akan membiarkan Yi Chen pergi dengan mudah. Tidak hanya Shadow Dragon Tianyi, Dongmen dan Ximen juga merupakan cabang dari klan Roh Kudus, salah satu dari 4 kekuatan besar di wilayah bumi, dan monster super di antara mereka tidak kalah dengan Shadow Dragon Tianyi. Mereka semua sangat kuat. Sekarang dia berada di alam bumi, pasti akan ada kesempatan untuk bertabrakan dengan mereka. Jenius tingkat ini membuatnya merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, dan dia secara alami sangat menantikannya. Dan berpikir lebih jauh, Yi Chen merasakan jiwa binatangnya. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya saat ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di alam jiwa kuasi eternal tidak sekuat sebelumnya. Murni, dengan beberapa kotoran di dalamnya. Meski begitu, Yi Chen masih memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat saat ini. Menurut kondisinya saat ini, mampu basmi diri di alam jiwa kuasi eternal dengan satu gerakan menunjukkan seberapa besar peningkatan kekuatannya. Sepertinya kamu harus berlatih keras selama periode ini dan menstabilkan kultivasimu terlebih dahulu. Jika tidak, itu pasti akan berdampak besar pada kultivasimu di masa depan. Yi Chen terkekeh pelan setelah kembali dari keadaan terinduksi. Semua orang di sekitar mereka memandang Yi Chen. Mereka sangat diam. Yi Chen akhirnya menyadari kehadiran mereka dan melihat ke bawah tangga. Yi Chen dan yang lainnya semua telah melihat jalan pemakaman, jadi mereka hanya melihatnya sekilas, dan akhirnya mata mereka tertuju pada kepala gerbang selatan. Ketika kepala gerbang selatan keluar sekarang, dia memberi Yi Chen rasa penindasan yang sangat kuat, tetapi karena dia masih menaiki tangga, dia tidak memperhatikan gerbang selatan. Benar saja, dia memang orang terkuat di Sekte Selatan. Yi Chen tidak bisa merasakan nafas sedikit pun di tubuhnya. Tapi ketika dia melihatnya, Yi Chen punya perasaan. Orang di depannya bukanlah orang tua biasa, melainkan gunung yang menjulang tinggi, yang membuat orang merasa berat dan sulit untuk diatasi. Dia memiliki rambut bangau dan wajah anak-anak. Yi Chen juga memperhatikan bahwa dia terlihat sangat muda. Jika rambut dan alisnya tidak memutih, dia tidak akan terlihat berbeda dari pria paruh baya yaitu alam prasejarah. Sepertinya dia kemungkinan besar adalah orang prasejarah sejati. Yi Chen segera membuat penilaian seperti itu. Kepala Nanmen juga melihat ke arah Yi Chen, menahan napas dengan senyuman di wajahnya. Karena dia adalah kepala Sekte Selatan, Yi Chen tentu saja tidak bisa bersikap kasar dan berjalan menuju bagian bawah tangga. Ketika dia sampai di depan Master Sekte Selatan, Yi Chen segera mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, "Saya sudah bertemu Master Sekte." Tidak perlu bersikap sopan. Sikap Yi Chen sangat rendah hati. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Master Sekte Selatan. Dia berkata, tidak sombong atau terburu nafsu, juga tidak rendah hati atau sombong. Jarang sekali ada pemuda sepertimu, sekarang. Bakatnya dalam berkultivasi bahkan lebih mengesankan. Ia telah mengesankan masa lalu dan menginspirasi masa kini, dan itu akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Master Sekte Liao memujiku, tapi Yi Chen tidak mampu menerima pujian seperti itu. Kata Yi Chen sambil tersenyum lembut. Kamu bisa mendapatkan pujian seperti itu karena mampu maju ke alam jiwa abadi pada usia 21 tahun. Master Sekte Selatan mengelus janggutnya dan bertanya sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Anda berasal dari benua Longyuan. Saya bertanya-tanya apakah berita ini benar." Setelah mengetahui bahwa Yi Chen lah yang menyelamatkan cucunya, pemimpin Sekte Selatan mengirim orang untuk menyelidiki dan mendapatkan beberapa informasi tentang Yi Chen. Ini hanya untuk konfirmasi. Di alam emas dan alam kayu, bukan rahasia lagi bahwa Yi Chen berasal dari benua Longyuan. Yi Chen juga merasa tidak perlu menyembunyikannya, mengangguk dan berkata seperti yang dikatakan rumor itu, junior ini adalah dari benua Longyuan. Mengetahui informasi ini adalah satu hal, tetapi setelah menerima konfirmasi Yi Chen, Guru Nanmen berada dalam suasana hati yang berbeda, dan gelombang ombak bergejolak di dalam hatinya. Hukum langit dan bumi di benua Longyuan berbeda dengan kita. Kedua benua tidak dapat berkomunikasi satu sama lain 100 tahun yang lalu. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Master Sekte Selatan tidak bisa tidak bertanya. Menurut beberapa catatan, ada banyak rahasia di benua Longyuan yang tidak diketahui orang biasa, sehingga mereka semua berencana untuk pergi menyelidikinya, namun mereka tidak pernah berhasil masuk. Meskipun beberapa anggota berhasil masuk sebelumnya, semuanya berakhir sia-sia, berita. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat seorang kultivator dari Longyuan Cholege, dan dia juga monster super, yang membuatnya semakin penasaran dengan benua Longyuan.
Karena pengaruh hukum maka kamu tidak dapat memasuki benua Longyuan. Jika kamu ingin membuka susunan teleportasi di sini, kamu harus menjadi seorang kultivator dari Longyuan Colege. Yi Chen menggelengkan kepalanya sedikit, ini kuncinya. Yi Chen tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang Longyuan Colege, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan santai, lagi pula, dia baru saja mengenal master dari Sekte Selatan, dan berbicara terlalu banyak tidak akan memberinya banyak manfaat. Pemimpin gerbang selatan sepertinya mengetahui hal ini, dan hanya mengangguk tanpa bertanya lebih jauh, berkata jika Anda dapat bergabung dengan gerbang selatan kami, atas nama seluruh gerbang selatan, saya menyambut Anda. Meskipun kultivasi Anda telah maju ke jiwa abadi realem, tapi jalan masih panjang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Jika Anda menemukan seorang mentor, itu masih bisa sangat membantu Anda. Tampaknya pemimpin Sekte Selatan akan mengatur seorang mentor untuk Yi Chen. Ketika mereka dimakamkan, mereka berlima memiliki tatapan membara di mata mereka, seolah-olah mereka ingin menjadi mentor Yi Chen. Apa maksud Master Sekte itu? Yi Chen tentu saja mendengar apa yang dia maksud dan langsung bertanya. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau aku, Nan Yan, menjadi mentormu? Kata pemimpin Sekte Nan dengan tatapan ramah. Kalimat ini segera memicu badai, dengan segala macam seruan terjadi. Bahkan Ling Yu terkejut dan memandang guru Nanmen dengan tidak percaya. Yi Chen juga sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira Nan Yan ingin memperkenalkan 5 wakil pemimpin sekte kepadanya. Nan Yan melakukan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Bakat kultivasi Yi Chen terlihat jelas bagi semua orang dan dia pasti akan tumbuh di masa depan. Selain itu, ini dapat dianggap sebagai sarana untuk memenangkan hati Yi Chen juga dapat meningkatkan pamor Nanmen. Semua orang memandang Yi Chen, menunggu jawabannya. Faktanya, menurut tebakan para murid Nanmen, Yi Chen pasti akan setuju dengan Nan Yan. Maaf, guru, saya terbiasa berlatih sendirian. Tetapi yang mengejutkan mereka, Yi Chen terlihat sangat malu dan berkata. Semua orang tercengang. Mereka merasa kepala mereka tidak bisa menoleh. Menghadapi hal baik yang begitu besar, Yi Chen sebenarnya menolak tanpa ragu-ragu. Sebagai juru mudi Nanmen, status Nan Yan tentu saja sangat mulia. Jika dia bisa menjadi muridnya, dia tidak hanya bisa meningkatkan statusnya, tapi dia pasti akan membuat iri banyak orang jika dia bepergian, juga di kalangan Nanmen. Dia juga bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan, tetapi yang tidak dia duga adalah dia akan menolak sepenuhnya. Ketika Nan Yan sadar, ekspresi malu muncul di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata saya, Nan Yan, telah memiliki murid sepanjang hidup saya. Kali ini saya baru saja mendapat ide seperti itu, tapi saya tidak menyangka kalau aku ditolak. Dia percaya bahwa ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika masalah ini menyebar dan orang lain mengetahuinya, itu mungkin akan menjadi lelucon. Tapi Yi Chen memang memiliki modal seperti ini. Bakat kultivasinya sangat menakutkan. Bahkan tanpa bimbingan orang lain, dia bisa bangkit dalam waktu singkat dengan mengandalkan kultivasinya sendiri. Itu saja. Untungnya, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah Nan Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda pahami tentang kultivasi, Anda dapat datang kepada saya dan saya pasti akan menjawabnya. Anda. Terima kasih, Master Sekte. Ini adalah hasil yang membahagiakan bagi semua orang. Sifat Nan Yan yang mudah didekati juga membuat Yi Chen merasa lebih baik padanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di gerbang selatan, dan dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Yang paling penting sekarang adalah meredam kekuatan jiwa di tubuhnya terlebih dahulu. Sekte Guru, masih ada 1 bulan lagi, dan konferensi Roh Kudus akan segera dimulai. Sudahkah Anda memutuskan daftarnya? Mereka sangat mementingkan benua hidup. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua murid menoleh untuk melihat Nan Yan. Klan Roh Kudus menjadi tuan rumah bagi benua hidup. Tentu saja, klan Roh Kudus sudah tidak ada lagi dan sekarang hanya ada 4 sekte. Nanmen juga merupakan salah satu penyelenggara konferensi Roh Kudus dan mengirimkan beberapa murid terkuat untuk berpartisipasi setiap tahun. Tentu saja, hanya murid yang paling berprestasi yang dapat menambah jumlahnya. Bagaimanapun, konferensi Roh Kudus yang dia ikuti tidak hanya mewakili satu individu, tetapi juga seluruh gerbang selatan, jadi dia harus bisa naik ke atas panggung. Baik gerbang timur dan gerbang barat gerbang utara telah melatih beberapa monster super selama bertahun-tahun. Sosok perwakilan dari gerbang utara adalah naga bayangan Tianyi. Memang sulit mengirim air untuk berpartisipasi. Nanmen penuh dengan talenta, dan banyak orang jenius, tetapi tidak ada tokoh top. Tentu saja,
Ling Yu dan Ivy sama-sama terkemuka, dan bakat mereka sebanding dengan Yinglong Tianyi dan lainnya, tetapi mereka lebih muda dari mereka, jadi secara alami mereka jauh lebih lemah daripada mereka dalam hal kekuatan sampai mereka dewasa, itu akan berbeda. Yinglong Tianyi dan yang lainnya pasti akan berpartisipasi tahun ini, dan persaingan akan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan kekuatan Ivy dan Ling Yu, mungkin sulit bagi mereka untuk menonjol, dengan nada khawatir. Ini adalah masalah yang paling mereka khawatirkan saat ini, dan 5 wakil pemimpin sekte semuanya terdiam. Itu jelas tidak cukup bagi Ivy dan yang lainnya. Nanyan berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Yi Chen, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan bertanya, Yi Chen juga seorang penilai sihir, kan? Bukan rahasia lagi bahwa dia adalah seorang penilai sihir. Dia segera mengangguk dan berkata junior ini benar-benar seorang penilai sihir. Berapa banyak bintang yang bisa kamu gambar dalam ilustrasinya sekarang? Nanyan terus bertanya. Sangat mudah untuk menjadi penilai sihir super bintang 9. Sekarang kamu telah maju ke alam jiwa semesta, jika kamu memiliki buku ilustrasi tingkat alam semesta, kamu dapat berlatih menggambar secara langsung. 1140.